Seorang konglomerat mengunjungi sebuah panti jompo untuk memberikan sumbangan, namun ia justru terkejut ketika menemukan ibunya yang telah menghilang selama 40 tahun, dan apa yang dikatakan sang ibu membuatnya menangis. Rangga Pratama memiliki segalanya yang diimpikan banyak orang. Ia punya mobil-mobil mewah, rumah yang tampak seperti di film, dan rekening bank yang tidak akan habis meskipun ia menghabiskan uang seperti orang gila. Di usianya yang sekarang, ia adalah pemilik salah satu jaringan hotel terbesar di negeri ini. Orang-orang melihatnya dan berpikir hidupnya sempurna, tapi Rangga, meskipun tidak pernah mengatakannya, menyimpan kesedihan lama di hatinya. Kesedihan yang datang sejak ia masih kecil dan bertanya tentang ibunya, namun tidak ada yang bisa menjawabnya dengan benar, atau setidaknya begitulah yang mereka katakan. Hanya Tante Ratna, yang telah menjadi seperti ibu keduanya, yang selalu meyakinkannya bahwa kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan dan lebih baik tidak mengungkit kenangan itu lagi. Hari itu adalah Jumat yang mendung ketika Rangga memutuskan ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak ingin rapat lagi atau pesta mewah lagi. Ia meminta sekretarisnya untuk mencari panti jompo yang bisa mereka berikan sumbangan besar. Bukan sembarang panti, tapi yang benar-benar membutuhkan bantuan. Begitulah akhirnya ia tiba di Kampung Melayu, di sebuah panti jompo tua dengan dinding yang mengelupas dan bau lembab. Begitu ia turun dari mobil SUV-nya, kepala panti langsung keluar menyambutnya. Seorang wanita pendek dengan rambut dicat merah menyambutnya seolah-olah ia seorang selebriti. Rencananya sederhana. Rangga akan menyerahkan cek, berfoto untuk media sosial perusahaannya, dan pergi dari sana secepat mungkin. Tapi begitu ia melewati pintu utama, sesuatu berubah. Suasananya memang sedih. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menarik jiwanya masuk ke dalam. Ia berjalan menyusuri lorong panjang sambil melihat para lansia duduk di kursi-kursi rusak, beberapa tertidur, yang lain menonton TV tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi. Lalu ia melihatnya. Duduk di kursi roda, dekat jendela yang kotor, ada seorang wanita tua berambut putih berantakan, keriput, tapi dengan tatapan yang membuat tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia tidak bisa berhenti memandangnya. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya berteriak bahwa ia mengenalnya. Ia mendekat perlahan dengan tangan sedikit gemetar. Hal yang aneh baginya karena biasanya ia adalah pria yang percaya diri dan tegas. Wanita tua itu mengangkat pandangannya seolah merasakan seseorang memanggilnya tanpa kata-kata. Rangga menelan ludah. Wanita itu bukan yang paling rapi atau paling baik pakaiannya. Bahkan, ia tampak seperti salah satu yang paling terlupakan di tempat itu. Tapi ada sesuatu di wajahnya, dalam cara ia memiringkan kepalanya, yang terasa sangat familiar baginya. Kepala panti, melihat ketertarikannya, cepat mendekat untuk memberitahunya bahwa wanita itu bernama Sari dan sudah berada di sana bertahun-tahun lamanya. Ia tidak memiliki keluarga yang terdaftar dan menurut mereka juga jarang berbicara. Kadang ia mengucapkan kata-kata terpisah. Kadang ia hanya menatap ke kekosongan selama berjam-jam. Rangga bertanya bagaimana ia bisa sampai di sana. Tapi kepala panti hanya mengangkat bahu dan mengatakan arsip-arsip lama telah hilang dalam banjir beberapa tahun lalu. Rangga tidak tahu mengapa. Tapi ia merasa perlu untuk berjongkok di depan Sari. Bukan untuk foto atau untuk terlihat baik. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat dalam di dalam dirinya. Ketika ia berada di depannya, Sari mengangkat tangannya yang gemetar dan menyentuh pipinya. Rangga membeku. Wanita itu menggumamkan sesuatu yang nyaris tidak terdengar. Sesuatu yang terdengar seperti namanya. Tidak mungkin, pikirnya. Tidak mungkin. Ia merasa dunia berputar. Kepala panti dengan gugup bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Rangga hanya mengangguk. Tapi kepalanya kacau balau. Tiba-tiba cek tidak lagi penting. Foto-foto tidak lagi penting. Acara amal tidak lagi penting. Satu-satunya yang penting adalah wanita di hadapannya ini. Wanita yang meskipun ia tidak ingat dari mana atau bagaimana, ia merasa telah ada dalam hidupnya jauh sebelum momen ini. Ia mengeluarkan dompetnya dan hampir tanpa berpikir memberikan sejumlah uang kepada kepala panti agar tidak ada yang kekurangan minggu itu. Tapi ia tidak mau berfoto. Ia tidak ingin siapapun menggunakan ini untuk dipublikasikan di media sosial. Di pikirannya hanya ada satu ide, mengetahui siapa sebenarnya Sari. Sebelum pergi, Rangga bertanya kepada kepala panti apakah ia bisa kembali mengunjunginya. Wanita itu tersenyum,
mengira ia hanyalah salah satu konglomerat yang merasa bersalah dan ingin mengadopsi seorang lansia untuk membersihkan hati nuraninya. Rangga tidak repot-repot mengoreksinya. Ia hanya meminta agar dibiarkan kembali kapan saja ia mau. Di dalam mobil SUV-nya, dengan tangan berkeringat di atas setir, Rangga merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. Takut. Takut akan apa yang akan ditemukan jika ia terus menggali. Takut menemukan bahwa hidupnya, kehidupan sempurna dan gemilang yang telah ia bangun, tidak didasarkan pada kebenaran, melainkan pada kebohongan yang sangat tua. Ia menyalakan mesin, tapi tidak bisa berhenti menatap gedung panti jompo dari kaca spion saat menjauh. Sari, wanita tua yang tersesat di dunianya sendiri, adalah potongan dari sejarahnya yang entah bagaimana telah kembali untuk menemukannya. Dan Rangga tahu ia tidak akan bisa tenang sampai mengetahui seluruh kebenaran. Rangga tidak bisa tidur malam itu. Ia menutup mata dan yang ia lihat hanyalah wajah Sari. Ia tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Ia adalah pria praktis, terbiasa mengambil keputusan cepat tanpa terbawa emosi. Tapi sekarang, berbaring di tempat tidurnya yang besar dan menatap langit-langit, ia merasakan kekosongan di dadanya yang tidak tahu cara mengisinya. Ia bangun beberapa kali, berjalan tanpa alas kaki di kamar, pergi ke dapur, menuang segelas air, tapi tidak ada yang menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ia mengambil ponselnya, membuka media sosial untuk mengalihkan perhatian, tapi tidak bisa berkonsentrasi. Ia menutup semuanya dan hanya menatap layar hitam. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya berteriak bahwa Sari bukan orang asing, bahwa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang pikirannya tidak bisa pahami tapi hatinya sudah tahu. Keesokan paginya, tanpa berpikir dua kali, ia naik ke mobil SUV-nya dan mengemudi ke panti jompo. Ia bahkan tidak menelepon untuk memberitahu. Ia tiba, mengetuk pintu, dan kepala panti menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan, seolah tidak menyangka melihatnya kembali begitu cepat. Rangga tidak terlalu peduli. Ia hanya bertanya apakah bisa melihat Sari. Mereka menemukannya duduk di tempat yang sama, dekat jendela. Kali ini, ketika Rangga mendekat, Sari mengangkat kepalanya lebih cepat. Ia menatapnya lekat, seolah di sudut pikirannya ia juga mengenali sesuatu padanya. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya, mata besar dan jernih itu, berbicara dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan kata-kata. Rangga berjongkok lagi di depannya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak ingin membuatnya takut. Ia hanya tersenyum dan berbicara dengan suara tenang. Ia bertanya bagaimana keadaannya. Apakah ia ingat sesuatu, apa saja. Sari tidak menjawab, ia hanya mengangkat tangannya yang gemetar dan kembali menyentuh pipinya, sama seperti hari sebelumnya. Sentuhan itu, begitu lembut dan canggung, mengguncang jiwanya. Ia merasa pernah mengalami gerakan itu sebelumnya, ketika ia masih sangat kecil, tapi tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Ia tetap seperti itu beberapa saat dalam diam, sementara di kepalanya melintas gambar-gambar yang pecah, tawa seorang wanita, parfum manis, lagu-lagu lama yang tidak pernah diputar Tante Ratna untuknya. Mungkinkah wanita di hadapannya ini adalah ibunya? Ibu yang sama yang semua orang bilang telah meninggal begitu lama. Kepala panti mendekat dengan agak tidak nyaman untuk menawarkan membawa Sari ke halaman, di mana ada lebih banyak cahaya dan sedikit taman. Rangga setuju. Ia mendorong kursi rodanya perlahan, berusaha agar gerakannya lembut. Mereka duduk di bawah pohon yang hampir tidak memberikan bayangan. Di sana, di udara terbuka, Sari tampak bernapas lebih baik. Matanya bergerak ke sana kemari, seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba, ia menggenggam erat tangan Rangga dan menggumamkan sebuah nama. Ia mendekat lebih dekat, ingin mendengar dengan jelas. Sari berkata Rangga, tidak lengkap, tidak jelas, tapi cukup. Jantung Rangga melompat. Tidak ada seorang pun di panti jompo yang memberitahunya namanya. Tidak ada yang memanggilnya Rangga selain lingkaran terdekatnya. Itu adalah panggilan keluarga, sesuatu yang digunakan Tante Ratna, sesuatu yang diketahui teman-teman lamanya. Bagaimana mungkin Sari, wanita yang tersesat di dunianya sendiri, tahu nama itu? Kepala Rangga mulai dipenuhi pertanyaan. Bagaimana jika tantenya telah berbohong? Bagaimana jika ibunya tidak pernah meninggal? Bagaimana jika mereka meninggalkannya di sini untuk menghilangkannya dari hidupnya? Ia tidak ingin mempercayainya. Ratna telah merawatnya sepanjang hidupnya, membesarkannya, memberinya kasih sayang,
Tapi sentuhan itu, tatapan itu, nama itu, semuanya mengatakan hal yang berbeda. Ia duduk di samping Sari hampir sepanjang pagi, berbicara tentang hal-hal sepele, menceritakan hal-hal tentang hidupnya seolah wanita itu bisa memahami semuanya. Sari tidak banyak bicara, tapi ekspresinya berubah. Kadang ia tersenyum tipis, kadang ia tampak ingin menangis. Seolah di dalam dirinya ia berjuang melawan setumpuk kenangan yang ingin keluar tapi tidak bisa. Kepala Panti keluar lagi setelah beberapa saat dengan wajah tidak senang untuk mengingatkannya bahwa jam besuk hampir berakhir. Rangga meminta beberapa menit lagi. Ia tidak bisa pergi. Belum. Ia mengeluarkan ponselnya dan dengan izin Kepala Panti memfoto Sari. Ia ingin memiliki wajahnya, tidak hanya di ingatannya, tapi juga di sakunya. Sesuatu yang bisa ia lihat berulang kali, kalau-kalau semua ini hanya kesalahpahaman, permainan pikirannya. Saat membantunya kembali ke tempatnya, Sari menatapnya lekat lagi. Tidak perlu kata-kata. Rangga merasa tatapan itu seperti pelukan yang melewati 40 tahun keheningan. Ia berjongkok terakhir kali dan berbisik di telinganya bahwa ia akan kembali, bahwa ia tidak sendirian. Ia keluar dari panti jompo dengan dada yang hancur. Matahari menerpa wajahnya, tapi ia tidak merasakannya. Ia berjalan pelan ke mobil SUV-nya tanpa berpikir, seperti otomatis. Ia naik dan duduk di sana lama dengan kunci di tangan, tapi tanpa menggerakkan otot. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengetahui seluruh kebenaran, meskipun menyakitkan. Ia tidak bisa terus hidup tanpa memahami siapa wanita yang sekarang memenuhi setiap sudut pikirannya. Ia menutup mata dan sekali lagi melihat wajahnya. Wajah yang tidak bisa dan tidak ingin ia lupakan. Rangga mengemudi tanpa tujuan. Kota melintas di sampingnya, tapi ia bahkan tidak memperhatikan lampu lalu lintas. Semuanya ia lakukan secara otomatis. Kepalanya terjebak dalam pusaran kenangan lama, pertanyaan baru, dan kemarahan yang baru mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak bisa memahami bagaimana mungkin tidak ada yang memberitahunya kebenaran selama bertahun-tahun. Benarkah seluruh hidupnya didasarkan pada kebohongan? Ia tiba di apartemen mewahnya tanpa benar-benar ingat bagaimana caranya. Melempar kunci ke meja pintu masuk dan menjatuhkan diri di sofa, menatap langit-langit. Di pikirannya mulai menggali hal-hal yang selalu ia simpan di sudut gelap, hal-hal yang ia pilih untuk tidak dipikirkan. Ia ingat ketika masih kecil, duduk di dapur sementara Tante Ratna membuatkannya serabi. Ia ingat bertanya berulang kali mengapa ia tidak punya ibu seperti anak-anak lain. Ratna selalu punya jawaban yang sama, bahwa mereka mengalami kecelakaan yang sangat buruk dengan ayahnya, bahwa keduanya meninggal bersama, dan bahwa ia terlalu kecil untuk mengingat mereka. Cerita yang diulang berkali-kali itu telah menjadi seperti tato di pikirannya. Ia tidak pernah berani mempertanyakannya. Sampai sekarang. Ia bangkit dan pergi ke kotak tua yang ia simpan di lemarinya. Itu adalah kotak sepatu yang tidak pernah benar-benar ia buka. Di dalamnya ada foto-foto, gambar-gambar dari masa kecilnya, dan beberapa surat yang ia tulis ketika baru belajar membentuk kalimat. Sambil mengaduk-aduk semuanya, ia menemukan sebuah foto yang membekukan darahnya. Itu adalah foto lama, agak menguning, di mana ia muncul sebagai bayi dalam pelukan seorang wanita. Wanita itu memiliki senyum manis, gaun sederhana, dan rambut panjang yang jatuh seperti air terjun. Itu bukan Ratna. Dengan tangan gemetar, ia membalik foto itu. Di belakang, tertulis dengan tulisan tangan yang terburu-buru, Sari dan Rangga, seluruh hidupku. Sari, nama yang sama dengan wanita di panti jompo. Ini tidak mungkin kebetulan. Ia menjatuhkan diri lagi di sofa dengan foto tergenggam erat di tangannya. Ia merasa seolah lantai terbuka di bawah kakinya. Ia tumbuh besar percaya bahwa orang tuanya sudah meninggal, bahwa Ratna adalah satu-satunya keluarganya. Tapi foto ini mengatakan hal lain. Foto ini mengatakan bahwa ibunya hidup setidaknya cukup lama untuk memeluknya, untuk mencintainya, untuk menjadi ibunya yang sesungguhnya. Ia juga teringat beberapa hal aneh yang pernah ia lihat semasa kecil, dokumen-dokumen yang disimpan Ratna di bawah kunci, kunjungan pria-pria serius yang berbicara dengannya dengan suara pelan ketika mereka pikir Rangga tidak mendengar. Suatu hari ia pernah mendengar kata warisan, meskipun saat itu ia tidak mengerti apa artinya. Ia hanya ingat wajah Ratna, serius, mengatupkan bibir sambil menandatangani kertas-kertas. Keraguan mulai meracuni jiwanya.
Bagaimana jika Ratna bukan penyelamat yang selama ini ia percaya? Bagaimana jika ia telah melakukan hal-hal mengerikan untuk mendapatkan apa yang bukan miliknya? Ide itu sangat menyakitkan, tapi ia tidak bisa mengabaikannya. Tidak setelah melihat foto itu, tidak setelah merasakan secara langsung koneksi dengan Sari. Ia mencari ponselnya dan menelepon kenalan lama. Agus, seorang detektif swasta yang pernah bekerja untuknya dalam urusan bisnis. Tidak murah, tapi Rangga tahu bahwa Agus adalah tipe yang tidak melepaskan kasus sampai mengeluarkan kebenaran terakhir. Mereka setuju untuk bertemu di sebuah kedai kopi keesokan harinya. Ia menutup telepon dan tetap dalam diam. Tiba-tiba rumahnya terasa sangat besar dan kosong. Semua kemewahan, lukisan-lukisan mahal, furnitur desainer, semuanya tampak palsu, seolah tidak benar-benar miliknya. Ia berjalan ke jendela dan memandang kota dari apartemen mewahnya. Di luar sana kehidupan terus berjalan seolah tidak ada yang terjadi, seolah dunianya tidak sedang runtuh. Ia menutup mata dan sekali lagi melihat wajah Sari. Tatapan yang hilang, lelah, tapi penuh dengan sesuatu yang ia kenali di kedalaman jiwanya. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Apa yang dimulai sebagai kunjungan amal telah berubah menjadi misi pribadi. Kebutuhan brutal untuk mengetahui kebenaran tentang masa lalunya, tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia menekan foto ibunya ke dadanya dan bersumpah tidak akan beristirahat sampai mengetahui segalanya. Tidak peduli apa yang harus ia lakukan, tidak peduli melawan siapa ia harus berjuang, ia sudah bertekad. Kedai kopi itu setengah kosong ketika Rangga tiba. Tempat itu berbau kopi gosong dan roti manis, tapi ia tidak peduli. Ia terlalu gugup untuk memperhatikan hal-hal sepele. Ia duduk di meja dekat jendela dan menunggu sambil menggerakkan kakinya seolah ada mesin di dalamnya. Agus tiba tepat waktu dengan penampilan yang sama seperti biasa, janggut 2 hari, jaket kulit usang, dan wajah yang telah melihat lebih banyak hal buruk daripada yang ingin ia ceritakan. Rangga tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan foto ibunya dan meletakkannya di atas meja, mendorongnya ke arah Agus. Detektif itu melihat foto itu, lalu melihatnya, lalu melihat foto itu lagi. Apa yang perlu kamu temukan? Tanyanya dengan suara serak. Rangga menjelaskan semuanya. Ia berbicara tentang kunjungan ke panti jompo, tentang Sari, tentang koneksi yang ia rasakan, tentang keraguan yang menggerogoti kepalanya. Agus mendengarkan tanpa menyela, dengan wajah serius, seolah sedang menyusun teka-teki di pikirannya. Ketika Rangga selesai, Agus hanya mengatakan bahwa ia butuh beberapa hari untuk mulai menggerakkan kontaknya. Mereka berpisah dengan cepat. Tidak satupun dari mereka yang suka mengobrol untuk mengisi keheningan yang canggung. Rangga kembali ke rumahnya merasa jam berjalan lebih lambat dari biasanya. Sepanjang akhir pekan ia bolak-balik seperti singa dalam kandang. Ia tidak ingin bertemu siapapun, tidak ingin pesta, tidak ingin makan malam bisnis. Ia bahkan tidak ingin menyalakan TV, ia hanya ingin tahu. Senin pagi-pagi, Agus meneleponnya. Suaranya terdengar berbeda, seolah telah menemukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak duga. Kita harus bertemu, katanya tanpa memberikan detail lebih lanjut. Mereka bertemu di kedai kopi yang sama. Agus tiba dengan amplop coklat dan wajah kabar buruk. Ia duduk dan mengeluarkan setumpuk kertas. Aku sudah memeriksa arsip-arsip lama. Kecelakaan di mana orang tuamu seharusnya meninggal memang terjadi. Ada laporan resmi, catatan koran. Semua itu nyata, katanya sambil menggeser salinan dokumen di atas meja. Rangga membacanya dengan cepat. Ia mengenali nama ayah dan ibunya di laporan, mobil yang terbalik, tabrakan di jalan raya. Semuanya terdokumentasi, tapi sesuatu menarik perhatiannya. Di laporan medis tertulis bahwa wanita itu selamat dari kecelakaan, meskipun dengan luka parah dan kebingungan mental. Kebingungan mental? Tanya Rangga merasa jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Agus mengangguk. Ya, tampaknya setelah kecelakaan, ibumu dibawa ke rumah sakit pedesaan. Ia di sana beberapa minggu sebelum menghilang dari sistem. Rangga merasa tangannya gemetar. Dan tidak ada yang mencarinya? Secara resmi tidak. Di catatan tertulis bahwa seorang wanita datang untuk mengambilnya, mengaku sebagai satu-satunya keluarganya, membawanya dari rumah sakit dan memasukkannya ke panti jompo, yang sama di mana kamu menemukannya. Rangga menutup mata berusaha tidak kehilangan kendali. Semua mengarah ke Ratna. Semuanya. Nama wanita itu?
Tanyanya dengan suara keras. Agus mencari di antara kertas-kertas dan mengeluarkan formulir lama yang menguning. Ini dia. Nama orang yang menjemput pasien. Ratna Pratama. Rasanya seperti menerima pukulan di perut. Rangga menggenggam kertas itu dengan kuat. Itu cukup bukti untuk mengetahui bahwa tantenya tidak hanya berbohong padanya sepanjang hidup, tapi juga telah menyembunyikan ibunya seolah ia adalah perabot tua yang tidak berguna lagi. Itu belum semuanya, kata Agus sambil menggaruk kepalanya. Di rumah sakit mereka mencatat sesuatu lagi. Ketika ibumu sadar dari koma, ia hampir tidak ingat apa-apa, tidak ingat nama lengkapnya, tidak ingat alamatnya, tidak ingat keluarganya. Satu-satunya yang ia katakan berulang kali adalah Rangga. Rangga merasa matanya berkaca-kaca, tapi ia berkedip cepat agar tidak terlihat. Rangga, hanya itu saja? Ya. Dokter-dokter mengira ia mengigau. Mereka tidak pernah tahu bahwa ia sedang berbicara tentang kamu. Rangga menatap foto ibunya, yang telah ia bawa bersamanya sepanjang akhir pekan. Sekarang ia memahami segalanya. Gerakan itu di panti jompo. Cara ia menyentuh wajahnya, gumaman itu. Itu bukan kegilaan. Itu adalah caranya mencoba menemukannya di tengah kabut pikirannya yang rusak. Ia menggosok wajahnya dengan tangan. Ia memiliki simpul di tenggorokan yang tidak tahu cara mengeluarkannya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Agus menatapnya dengan penasaran. Rangga tidak langsung menjawab. Ia menyimpan kertas-kertas itu di amplop dengan hati-hati. Seolah itu adalah potongan-potongan hidupnya yang baru mulai ia susun. Ia tahu langkah selanjutnya adalah mencari jawaban, tapi itu tidak akan mudah. Ratna adalah wanita yang cerdas, licik, dan pasti akan melakukan segalanya untuk terus menutupi apa yang telah ia lakukan. Ia bangkit dari meja, melempar beberapa lembar rupiah ke piring, dan keluar dari kedai kopi tanpa berkata apa-apa lagi. Ia hanya punya satu tujuan di kepalanya, menghadapi Ratna. Dan ia tidak akan berhenti sampai wanita itu memberitahunya semua, benar-benar semua, kebenaran. Rangga tidak langsung pergi ke rumah Ratna. Sesuatu dalam nalurinya mengatakan bahwa ia tidak boleh datang bertanya langsung tanpa memiliki lebih banyak bukti. Jika ada yang ia pelajari dalam semua tahun berbisnis, adalah bahwa kita tidak berperang tanpa mengenal musuh terlebih dahulu. Dan saat ini, meskipun menyakitkan untuk memikirkannya, musuhnya adalah tantenya sendiri. Ia pergi dulu ke rumah lamanya, rumah tempat ia tumbuh besar. Sekarang rumah itu kosong. Ia menyimpannya karena perasaan semata, meskipun sudah bertahun-tahun tidak benar-benar menginjaknya. Ia punya kunci untuk semuanya, jadi ia masuk tanpa masalah. Bau debu memenuhi hidungnya. Ia berjalan menyusuri lorong dalam diam, mengingat ketika ia berlari di sana dengan celana robek dan lutut lecet. Semuanya tampak lebih kecil, lebih sedih. Ia menuju ke ruang kerja Ratna. Itu adalah ruangan kecil yang ia gunakan sebagai kantor. Ia selalu sangat posesif terhadap ruangan itu. Rangga kecil tidak bisa masuk tanpa izin. Sekarang, sebagai orang dewasa, ia tidak membutuhkan izin siapapun. Ia mulai mencari di laci-laci kertas lama, tagihan yang sudah dibayar, kontrak asuransi yang sudah habis masa berlakunya. Tidak ada yang aneh pada pandangan pertama, tapi sesuatu tidak cocok. Ia ingat ketika masih kecil ia pernah melihat Ratna menyimpan dokumen-dokumen penting di kompartemen rahasia di rak buku. Ia mendekat, meraba-raba perabot itu. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan tombol kecil yang tersembunyi di salah satu sudut. Ketika ia menekannya, panel palsu terbuka, memperlihatkan brankas yang tertanam. Rangga tertawa pahit. Tentu saja Ratna punya brankas. Ia selalu tidak percaya bahkan pada bayangannya sendiri. Masalahnya adalah ia tidak tahu kombinasinya. Ia duduk di depan brankas sambil berpikir. Ia mencoba dengan tanggal lahir Ratna, lalu dengan tanggal lahirnya sendiri. Tidak ada. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba dengan tanggal yang tidak bisa ia lupakan, tanggal kecelakaan orang tuanya. Bunyi klik mekanisme yang terbuka. Seperti guntur di rumah yang sunyi. Ia membuka brankas dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada tumpukan uang lama, beberapa perhiasan, dan beberapa amplop coklat yang bertumpuk. Ia mengeluarkan semuanya dan meletakkannya di atas meja. Ia mulai memeriksa amplop satu persatu. Sebagian besar adalah kertas properti, investasi, dokumen biasa dari seseorang yang mengelola uang. Sampai ia menemukan satu yang lebih kusut,
dengan noda kelembapan, ditandai hanya sebagai pribadi. Ketika ia membukanya, ia merasa dunia runtuh menimpanya. Ada salinan akta kematian ibunya, tapi ada yang tidak cocok. Tanggalnya tidak sesuai dengan catatan yang ditemukan Agus. Itu adalah tanggal sebelum kecelakaan. Menurut kertas itu, ibunya telah meninggal setahun sebelum tabrakan di jalan raya. Rangga mengerutkan kening. Ia tahu itu tidak mungkin. Akta itu palsu. Di samping dokumen itu ada surat kuasa yang ditandatangani di hadapan notaris, di mana Ratna muncul sebagai satu-satunya wali dan pengelola semua harta keluarga Pratama, dengan mengklaim bahwa tidak ada ahli waris lain yang hidup. Ada juga rekening koran lama yang menunjukkan transfer uang dalam jumlah besar yang dilakukan tak lama setelah kecelakaan. Semuanya didukung secara hukum, tapi dengan asumsi bahwa kedua orang tuanya telah meninggal tanpa meninggalkan keluarga lagi. Rangga merasakan amarah. Amarah yang sangat besar. Ratna telah merencanakan semuanya. Ia telah memanfaatkan kecelakaan, hilangnya ingatan ibunya, dan posisinya sendiri sebagai tante pelindung untuk mendapatkan semua yang bukan miliknya. Bukan hanya uang, bukan hanya properti. Ia telah mencuri hidupnya. Ia telah mencuri kesempatan untuk tumbuh bersama ibu kandungnya. Di antara kertas-kertas itu, ia menemukan sepucuk surat tua. Itu dari ibunya. Tidak ditujukan kepada siapapun secara khusus. Tampak lebih seperti surat curahan hati. Dalam surat itu, Sari berbicara tentang ketakutannya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki firasat buruk sebelum perjalanan, bahwa Ratna telah banyak berubah dalam beberapa bulan terakhir, bahwa ia tidak lagi sama, bahwa ia mulai tidak percaya padanya, tapi tidak tahu cara menghadapinya tanpa bukti. Rangga meremas kertas itu di antara jari-jarinya. Rasanya seperti mendengar suara ibunya dari masa lalu, memperingatkannya tentang apa yang sedang terjadi. Ia menyimpan semuanya kembali ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ia menutup brankas, menyusun panel seperti semula, dan keluar dari ruang kerja tanpa menimbulkan suara, meskipun tidak ada yang bisa mendengarnya. Saat naik ke mobil SUV-nya, ia merasa darahnya mendidih. Itu adalah kemarahan yang dingin, penuh perhitungan. Ia tidak akan membuat adegan impulsif. Ia tidak akan berteriak atau menangis di depan Ratna. Ia akan menggunakan kertas-kertas itu sebagai senjata. Ia akan memaksanya untuk memberitahu kebenaran. Seluruh kebenaran. Ia menatap bayangannya di kaca spion. Wajahnya keras. Tatapannya tajam. Ia bukan lagi Rangga yang datang ke panti jompo itu hanya ingin melakukan perbuatan baik. Ia adalah seorang pria dalam peperangan. Ia menyalakan mesin dan langsung menuju rumah Ratna. Saatnya menghadapinya bertatap muka. Ratna tinggal di rumah besar di kawasan elit, dikelilingi taman-taman yang terawat baik dan pohon-pohon tinggi. Rangga memarkir mobil SUV-nya tepat di depan pintu utama. Ia mematikan mesin. Ia diam sejenak menggenggam setir dengan kuat, seolah perlu mengumpulkan seluruh energinya untuk tidak meledak di sana. Lalu ia melepaskan napas dengan cepat, mengambil amplop coklat yang ada di kursi sebelahnya, dan keluar. Ia menekan bel. Menunggu. Tidak ada. Ia menekan lagi, kali ini lebih keras. Ia mendengar langkah kaki mendekat dan kemudian pintu terbuka. Ratna muncul. Sempurna seperti biasa, dengan gaun batik resminya, kalung mutiaranya, dan ekspresi ramah yang selalu ia gunakan untuk memanipulasinya sejak ia masih kecil. Rangga, betapa mengejutkan, katanya sambil tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini sepagi ini? Rangga tidak tersenyum. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangkat amplop yang ada di tangannya. Kita perlu bicara, katanya dengan suara kering. Ratna mengerutkan kening sedetik, tapi kemudian menyingkir untuk membiarkannya masuk. Rangga masuk dan bau dupa memenuhi hidungnya. Rumah itu tertata rapi, bersih seperti biasa. Tapi sekarang semua keteraturan itu tampak palsu baginya, sama seperti wanita itu. Mereka duduk di ruang tamu berhadap-hadapan. Ia tidak membuang waktu, ia mengeluarkan salinan akta kematian palsu dan meletakkannya di atas meja. Apa ini, Ratna? Tanyanya menatapnya langsung ke mata. Wanita itu menundukkan pandangan sedetik, hanya sedetik. Lalu ia menatapnya lagi dengan senyum yang sama yang selalu ia gunakan untuk menenangkannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, katanya dengan suara tenang. Rangga tertawa pendek. Pahit. Jangan berpura-pura.
Kamu tahu persis apa yang aku bicarakan. Kamu menandatangani kertas-kertas. Kamu membuat semua orang percaya bahwa ibuku sudah meninggal padahal tidak. Ratna menyilangkan kakinya perlahan seolah tidak terburu-buru, seolah ia menguasai segalanya. Rangga, sayangku, kamu masih bayi. Kamu tidak tahu semua yang terjadi pada waktu itu. Ada banyak kebingungan, banyak rasa sakit. Aku melakukan yang terbaik yang aku bisa untuk melindungimu. Rangga mengepalkan tinjunya. Melindungiku? Memasukkan ibuku ke panti jompo yang terlupakan dan mengambil semua uang keluarga adalah melindungiku? Untuk pertama kalinya, senyum Ratna sedikit bergetar. Tidak banyak, tapi cukup untuk Rangga melihatnya. Itu yang terbaik untukmu, katanya. Hampir berbisik tapi tegas. Ibumu tidak baik-baik saja. Ia tidak ingat apa-apa. Ia adalah bahaya untukmu, untuk semua orang. Rangga mencondongkan tubuh ke depan, bertumpu pada sikunya di lutut. Dan kamu memutuskan bahwa yang terbaik adalah menghilangkannya, mengurungnya seperti perabot tua dan hidup dari uang yang bukan milikmu. Ratna mendecakkan lidah dengan kesal. Bukan begitu. Aku yang membesarkanmu. Aku yang memberimu semua yang kamu butuhkan. Jangan menghakimiku sekarang setelah kamu sudah dewasa. Kamu tidak tahu keputusan-keputusan yang harus diambil seseorang untuk bertahan hidup. Rangga menggelengkan kepala, merasa darahnya mendidih. Itu bukan keputusanmu. Kamu tidak berhak. Ratna menatapnya tajam. Sedetik ia menjatuhkan topengnya. Ekspresinya mengeras, menjadi dingin. Kamu benar, katanya dengan suara kering. Aku tidak berhak. Tapi aku melakukannya karena jika tidak, wanita itu akan menyeretmu ke dalam kegilaannya. Dan semua yang kita bangun, seluruh kekayaan, seluruh kehidupan yang kamu miliki sekarang, tidak akan ada. Rangga mundur ke belakang, merasa seolah ia baru saja ditampar. Kita bangun, ulangnya. Kamu yang membangun. Aku hanya seorang anak kecil. Ratna tersenyum lagi, tapi kali ini ada racun dalam senyumnya. Akulah yang menjaga semuanya tetap berdiri sementara kamu tumbuh seperti pangeran. Kamu tidak hanya berutang pengasuhanmu padaku, kamu berutang kesuksesanmu, tempatmu di dunia ini. Rangga berdiri dengan cepat. Ia tidak bisa lagi terus mendengarkannya. Apa yang kamu berikan tidak membenarkan apa yang kamu ambil dariku, katanya dengan suara pecah oleh amarah. Ratna juga berdiri, merapikan gaunnya. Dan apa yang akan kamu lakukan, Rangga? Apakah kamu akan menghancurkan satu-satunya keluarga yang tersisa demi wanita tua gila yang bahkan tidak mengenalimu? Rangga menatapnya dengan kesedihan yang sangat besar. Bukan hanya kemarahan, itu kekecewaan. Rasanya seperti menyadari bahwa semua kekaguman, semua kasih sayang yang ia rasakan padanya adalah kebohongan lain. Aku tidak sendirian, katanya sambil berjalan menuju pintu. Dia adalah keluarga sejatiku dan aku akan melakukan semua yang diperlukan untuk mengembalikan hidupnya. Ratna tidak menjawab. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatapnya pergi dengan wajah keras seperti batu. Rangga membanting pintu saat keluar. Ia berjalan ke mobil SUV-nya merasa telah melewati titik tanpa jalan kembali. Tidak ada yang akan sama lagi. Tapi ia tidak peduli. Saatnya mengambil kembali apa yang telah dirampas darinya. Rangga mengemudi cukup lama tanpa tujuan, hanya untuk menjernihkan pikiran sedikit, tapi amarahnya tidak mereda. Ia merasa membawa api di dadanya. Semua yang telah ia bangun di pikirannya tentang keluarganya, semua yang ia percaya sepanjang hidupnya, sedang runtuh. Dan yang terburuk adalah ia tahu masih banyak yang harus ditemukan. Ia memarkirkan mobil SUV-nya di jalan yang sepi dan menelepon Agus. Ia tidak ingin menunggu lebih lama. Ia butuh jawaban. Bukti, semua yang bisa ia gunakan melawan Ratna untuk membersihkan nama ibunya dan sekaligus mendapatkan kembali sesuatu dari semua yang telah dirampas wanita itu. Agus menjawab dengan cepat, seolah ia juga sedang menunggu teleponnya. Apa yang kamu punya? Tanya Rangga tanpa basa-basi. Lebih baik kamu datang ke kantor. Aku tidak bisa memberitahumu semua lewat telepon, kata sang detektif. Rangga menyalakan mesin dan dalam waktu kurang dari setengah jam, ia sudah parkir di depan gedung kecil tempat Agus memiliki kantornya. Itu adalah tempat yang sederhana, salah satu tempat di mana meja-mejanya sudah tua, lampu-lampunya berkedip-kedip, dan kursi-kursinya berderit.
Agus menyambutnya dengan secangkir kopi di tangan dan wajah yang menunjukkan ia sudah berhari-hari tidak tidur nyenyak. "Masuk," katanya sambil memberi isyarat. Rangga masuk, duduk, dan meletakkan amplop coklat di atas meja seolah itu adalah perisai. Agus duduk di hadapannya, mengeluarkan map tebal dari lacinya dan meletakkannya di meja. "Aku sudah menggali lebih dalam kertas-kertas kecelakaan, tapi juga pergerakan keuangan tantemu. Tidak mudah. Ratna pintar dan tahu cara menutupi jejaknya, tapi dia tidak sempurna." Rangga menatapnya tajam, seperti elang yang siap menyerang. "Aku menemukan sesuatu yang besar," kata Agus sambil membuka map. Tak lama setelah kecelakaan, Ratna memindahkan beberapa properti ke namanya. Beberapa penjualan bersih, tapi yang lain tidak begitu bersih. Rangga mengambil kertas-kertas itu dan mulai membaca. Ada salinan sertifikat tanah, transfer rekening, penjualan tanah dan rumah yang awalnya milik ayahnya. "Bagaimana dia bisa melakukannya?" tanya Rangga dengan suara tercekat. "Dengan dokumen palsu," jelas Agus. "Dia membuat ibumu dianggap sudah meninggal dan kamu sebagai anak di bawah umur tanpa warisan langsung. Jadi dia menjadi satu-satunya ahli waris yang sah." Rangga merasa setiap kata seperti pukulan di perutnya. "Tapi itu belum semuanya," kata Agus sambil mengeluarkan lembar lain. "Itu adalah laporan dari penyelidik yang bekerja di provinsi lain. Dalam laporan itu tertulis ada saksi yang ingat Ratna mengunjungi rumah sakit setelah kecelakaan, memaksa untuk membawa Sari, menandatangani kertas-kertas dan memberikan data palsu. Seorang perawat pensiunan dari rumah sakit ingat bahwa Sari tidak mau pergi bersamanya. Dia bingung, tapi setiap kali melihat Ratna dia menjadi gelisah, gugup, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres." Rangga menggertakkan gigi. Ia membayangkan ibunya sendirian, terluka, bingung, dan di atas itu semua dipaksa pergi dengan seseorang yang hanya ingin menghilangkannya. "Bagaimana dengan panti jompo?" tanya ia ingin mengetahui segalanya. Agus mengangguk. "Panti jompo tempat ibumu dimasukkan berkualitas sangat rendah. Mereka sengaja memilihnya. Tempat murah di mana tidak ada yang mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Kepala panti pada waktu itu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Tapi aku berhasil menemukan mantan perawat yang pernah bekerja di sana. Dia bilang ingat seorang wanita muda membawa seorang wanita yang terluka, mengatakan bahwa dia adalah tantenya yang jauh. Dia membayar di muka beberapa bulan, meninggalkan nomor palsu dan menghilang." Rangga menutup mata merasa kemarahan mencengkeram dadanya seperti cakar. "Bisakah perawat itu bersaksi?" tanyanya. Agus mengangkat bahu. Dia bilang bisa. Dia tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak ingin masalah. Meskipun jika kita membayar waktunya dan menjamin perlindungan, dia bisa menyatakan apa yang dia tahu. Rangga bangkit dari kursi, berjalan bolak-balik di kantor. Ia berpikir cepat, seperti ketika ia sedang menutup kesepakatan bisnis penting. "Kita butuh lebih banyak," katanya. "Sesuatu yang bisa menjatuhkannya sekaligus, bukan hanya kata-kata. Kita butuh bukti kuat." Agus tersenyum miring. "Karena itulah aku memanggilmu. Aku menemukan sesuatu lagi." Ia mengeluarkan salinan rekening bank lama. "Setelah ibumu dimasukkan ke panti, Ratna memindahkan rekening bank yang atas nama orang tuamu. Dia menutupnya dan mentransfer uangnya ke rekening miliknya di Singapura. Semuanya melalui seorang pengacara yang anehnya sekarang bekerja untuknya sebagai penasihat hukum." Rangga menatapnya lekat. "Kamu punya nama pengacara itu?" Agus mengangguk. "Namanya Darmawan. Dan percayalah, orang itu lebih buruk dari hiu." Rangga tahu ia harus bertindak cepat. Jika Ratna curiga bahwa mereka sedang mendekat, dia bisa menghilangkan bukti, memindahkan uang, menutup semua pintu. "Bisakah kamu terus menyelidiki?" tanya Rangga. "Tentu saja," jawab Agus. "Tapi kita akan butuh lebih banyak orang. Ini bukan lagi pekerjaan kecil. Kita melawan seseorang yang telah hidup sepanjang hidupnya mengetahui cara menggerakkan benang tanpa tertangkap." Rangga memasukkan tangan ke sakunya dan mengeluarkan kartunya. "Lakukan apa yang harus kamu lakukan," katanya. "Tapi bawakan aku semuanya, sampai batu terakhir yang dia sembunyikan." Agus mengambil kartu itu, menyimpannya di jaketnya dan mengulurkan tangan. "Oke, tapi bersiaplah, ini baru saja dimulai." Rangga menjabat tangannya dengan kuat. Ia tahu tidak ada jalan kembali.
Rangga bukan tipe orang yang mundur ketika keadaan menjadi buruk. Faktanya, justru saat itulah ia menjadi lebih kuat. Malam itu juga, setelah melihat semua yang ditunjukkan Agus, ia memutuskan tidak bisa terus menunggu semuanya selesai dengan sendirinya. Itu bukan gayanya. Ia kembali ke apartemennya, tapi bukan untuk istirahat. Ia mengurung diri di ruang kerjanya, mengunci pintu, mematikan ponselnya agar tidak ada yang mengganggunya, dan mengeluarkan semua kertas yang telah ia kumpulkan sejauh ini. Ia meletakkannya di atas meja kayu besar, seolah itu adalah teka-teki. Akta palsu, transfer, kertas properti, semuanya. Setiap lembar adalah potongan kotor dari cerita yang telah ditulis Ratna sesukanya. Di samping semua itu, ia meletakkan map yang selalu ia simpan di brankas pribadinya. Itu adalah paket yang ditinggalkan ayahnya dengan pengacaranya, dengan instruksi untuk menyerahkannya kepada Rangga ketika ia berusia 30 tahun. Ia menerimanya tepat waktu, tentu saja. Tapi saat itu ia tidak terlalu mempedulikannya. Ia sibuk mengembangkan bisnisnya dan membiarkan kertas-kertas itu tersimpan tanpa memeriksanya secara menyeluruh. Sekarang, dengan mengetahui apa yang ia ketahui, kertas-kertas itu bisa memiliki jawaban yang tidak pernah ia bayangkan. Ia membuka map dengan hati-hati. Hal pertama yang ia temukan adalah sepucuk surat. Itu dari ayahnya, ditulis tangan. Rangga, jika kamu membaca ini berarti kamu sudah menjadi pria dewasa. Aku percaya kamu akan tahu cara menjaga semua yang kita bangun dengan begitu banyak usaha. Ingatlah selalu dari mana kamu berasal. Rangga merasakan simpul di tenggorokannya, tapi ia terus membaca. Di dalam map ada salinan semua aset keluarga, hotel-hotel, tanah, rekening bank. Semuanya atas nama ayahnya, beberapa dalam kepemilikan bersama dengan ibunya. Ada juga surat wasiat. Dalam surat wasiat itu, ayahnya meninggalkan segalanya kepada istrinya, Sari, terlebih dahulu, dan jika sesuatu terjadi padanya, akan langsung berpindah ke putranya Rangga. Tidak ada yang menyebut Ratna, tidak sepatah kata pun. Rangga menggertakkan gigi. Ini dia. Bukti kuat bahwa Ratna tidak berhak atas apapun. Semua yang telah ia kelola selama bertahun-tahun bukan miliknya. Itu milik ibunya terlebih dahulu dan miliknya setelah itu. Ia terus memeriksa dan menemukan sesuatu yang lain. Surat yang diketik, ditandatangani oleh pengacara kepercayaan keluarga, mengkonfirmasi bahwa jika ayah dan ibu Rangga meninggal, harus dibuka dana perwalian atas nama Rangga untuk melindungi warisan sampai ia mencapai usia dewasa. Tapi dana perwalian itu tidak pernah dibuka. Ratna telah melakukan segalanya untuk mencegahnya, memalsukan akta, memanipulasi pengacara, berpura-pura menjadi satu-satunya keluarga yang hidup. Semuanya untuk mendapatkan kekayaan itu. Rangga merasakan darahnya mendidih di pembuluh darahnya. Ia bersandar di kursi sambil bernapas dalam-dalam, mengendalikan keinginan untuk pergi saat itu juga mengetuk pintu Ratna dan meneriakkan di wajahnya semua yang telah ia temukan. Tapi ia tahu ia harus pintar. Jika ia ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya dan membuat keadilan untuk ibunya, ia harus melakukannya dengan benar, langkah demi langkah, dengan bukti kuat, dengan hukum di pihaknya. Jadi ia mengambil telepon dan menelepon Agus. Aku butuh kamu mendapatkan seorang pengacara, katanya begitu mendengar suara Agus. Yang bagus, yang tahu cara bertarung kotor jika perlu. Agus tidak bertanya detail. Serahkan padaku, jawabnya dan menutup telepon. Rangga menghabiskan sisa malam mengorganisir semuanya. Ia membuat salinan setiap dokumen, memisahkan semuanya ke dalam map, menyusun berkas seolah akan mempresentasikan kasus di hadapan hakim, karena ia tahu itulah tepatnya yang akan ia lakukan. Saat fajar ia sudah siap semuanya. Ia mandi, mengenakan setelan gelap yang sederhana, dan keluar dari apartemennya langsung ke notaris. Ia perlu mensertifikasi dokumen-dokumen, memastikan semua yang ia miliki bisa digunakan secara legal dalam serangannya balik. Sementara notaris memeriksa kertas-kertas, Rangga tetap memandang keluar jendela. Kota mulai bergerak. Orang-orang datang dan pergi tidak menyadari semua yang terjadi di dunianya. Ia memikirkan ibunya, semua yang telah hilang darinya. Bukan hanya kehidupan nyamannya, rumahnya, keluarganya, ia juga kehilangan kesempatan untuk melihat putranya tumbuh besar, memeluknya di hari ulang tahunnya, berada di kemenangan dan kekalahannya. Ia memikirkan semua yang telah Ratna curi darinya, bukan hanya uang, tapi seluruh kehidupan,
dan ia tahu ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan keadilan. Beberapa jam berlalu di antara urusan administrasi dan tanda tangan. Ketika selesai, ia menerima pesan dari Agus. Ia telah menemukan pengacara yang sempurna, seorang pria muda tapi tajam, yang menghususkan diri dalam perselisihan warisan dan penipuan keluarga. Rangga tersenyum untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Akhirnya potongan-potongan mulai bergerak sesuai keinginannya. Ia tahu langkah selanjutnya adalah menghadapi bukan hanya Ratna, tapi juga dunia pengaruhnya, pengacara kotor, dan jebakan hukum. Tapi ia tidak peduli, ia sudah siap. Rangga tiba tepat waktu untuk pertemuan yang telah diatur Agus. Itu adalah kantor pengacara di menara tinggi di pusat kota, semuanya dari kaca dan baja, di mana udaranya berbau kopi mahal dan kesuksesan. Ia naik ke lantai 20 dan begitu masuk, ia melihat Agus menunggunya di resepsionis. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya memberi isyarat untuk mengikutinya. Pengacara itu bernama Hendra, 35 tahun. Setelan rapi sempurna dan tatapan yang tampak bisa membaca orang dalam hitungan detik. Ketika Rangga masuk ke kantornya, Hendra berdiri, menjabat tangannya dengan tegas dan mempersilahkannya duduk. Agus sudah memberitahuku sedikit tentang masalahnya, kata Hendra sambil mengeluarkan buku catatan. Kamu punya dokumennya? Rangga mengangguk dan meletakkan semuanya di atas meja. Sertifikat tanah, surat wasiat, surat kuasa notaris, akta palsu. Semuanya teratur. Hendra memeriksa setiap kertas dengan sabar, membuat catatan kecil. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali mengerutkan kening atau mengangguk seolah semua yang ia baca mengkonfirmasi apa yang ia duga. Setelah hampir 1 jam keheningan, ia mengangkat pandangan. Tantemu melakukan penipuan, dan bukan yang kecil. Pemalsuan dokumen, pencurian identitas, pengelolaan curang atas harta orang lain. Jika ini diajukan ke pengadilan, dia bisa masuk penjara bertahun-tahun. Rangga mengepalkan tinjunya, tapi memaksa diri untuk tetap tenang. Apa yang harus aku lakukan? Pertama, kita butuh lebih banyak bukti hidup, kata Hendra. Saksi, orang yang bisa mengkonfirmasi bahwa ibumu masih hidup ketika tantemu menghilangkannya dan bahwa kamu bisa membuktikan semua uang, semua properti dipindahkan dengan penipuan. Agus menyela. Aku sudah menemukan seorang perawat dari panti jompo dan juga seorang pekerja dari rumah sakit tempat Sari dirawat setelah kecelakaan. Keduanya ingat detail penting. Jika kita bisa membuat mereka bersaksi, kita sudah setengah jalan. Rangga mengangguk dengan tekad. Bawa mereka. Hendra membuat gerakan dengan kepalanya. Dan satu hal lagi, kita perlu menemukan dokumen asli, bukan hanya salinan. Itu memperkuat kasusmu. Sertifikat tanah asli, sertifikat rekening, semua yang bisa kamu dapatkan. Rangga berpikir cepat. Ia ingat bahwa di kantor lama ayahnya, yang tertutup sejak ia masih kecil, mungkin ada lebih banyak dokumen tersimpan. Properti itu masih atas nama keluarga dan meskipun ia tidak ingin kembali ke sana sejak kecelakaan, sekarang ia tidak punya pilihan. Ia bangkit dari kursi. Aku akan mencarinya. Agus menawarkan untuk menemaninya. Tapi Rangga menolak. Ini harus aku lakukan sendiri. Ia keluar dari kantor dan mengemudi langsung ke rumah tua di Bogor, tempat ia tumbuh besar ketika masih kecil, beberapa jam dari kota. Selama perjalanan, kepalanya berputar-putar. Ia memikirkan ibunya, masa kecilnya, kebohongan yang telah ia telan sepanjang hidupnya tanpa mengetahuinya. Ketika ia tiba, rumah itu sama seperti dalam ingatannya. Gerbang berkarat, jalan tanah penuh batu, rumah besar dengan ket yang mengelupas. Ia membuka pintu utama yang berderit seolah mengeluh karena ditinggalkan. Ia berjalan langsung ke ruang kerja ayahnya. Terkunci, tapi kayu tua tidak banyak menahan ketika ia mendorong dengan kuat. Di dalam semuanya tertutup debu, perabotan, lukisan, rak-rak penuh buku, udara berbau lembab dan kenangan mati. Ia mulai mencari, membuka laci, memeriksa di bawah perabotan, melepas lukisan dari dinding sampai ia menemukan brankas tua yang tertanam di lantai di bawah karpet tua. Kombinasi lagi. Ia menutup mata dan berpikir, kode apa yang akan digunakan ayahnya? Ia mencoba dengan tanggal lahirnya. Tidak ada. Ia mencoba dengan tanggal peringatan pernikahan orang tuanya. Tidak ada. Ia duduk di lantai dengan frustrasi sampai ia mengingat sesuatu. Percakapan dari ketika ia masih kecil. Ayahnya pernah mengatakan bahwa angka favoritnya adalah hari kelahiran ibunya,
7 April, 0704. Ia memasukkan kombinasi. Brankas berbunyi klik dan terbuka. Di dalamnya ia menemukan beberapa amplop tersegel, dokumen asli sertifikat tanah, sertifikat properti hotel, kontrak rekening bank, semuanya atas nama ayah dan ibunya. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah amplop terpisah dengan namanya tertulis di sampulnya. Untuk Rangga, ketika saatnya tiba, ia membukanya dengan tangan gemetar. Itu adalah surat. Rangga, jika kamu pernah ragu tentang siapa dirimu atau dari mana kamu berasal, di sini kamu akan menemukan kebenaranmu. Ibu dan ayahmu mencintaimu lebih dari apapun di dunia. Jika kamu membaca ini, mungkin sesuatu terjadi pada kami. Jangan percaya siapapun secara buta. Nak, bahkan keluarga bisa mengecewakanmu. Percayalah pada hatimu. Ayah. Rangga merasa dadanya sesak. Ia menyimpan semua dokumen di tasnya, menutup brankas lagi dan keluar dari ruang kerja. Ia tahu sekarang ia memiliki semua yang diperlukan untuk membuktikan bahwa Ratna telah membangun hidupnya di atas gunung kebohongan. Tapi ia juga tahu langkah tersulit masih tersisa, mengeluarkan ibunya dari panti jompo dan membantunya mendapatkan kembali, meskipun hanya sepotong dari kehidupan yang telah dirampas darinya. Rangga tidak membuang waktu. Begitu kembali ke kota, ia bertemu dengan Hendra dan Agus. Ia menyerahkan semua dokumen asli yang telah ia temukan di rumah tua. Kegembiraannya hampir tidak muat di tubuhnya. Tapi ia juga merasakan ketegangan di dadanya, seolah sesuatu mengatakan bahwa yang terburuk belum datang. Hendra memeriksa setiap kertas dengan ketenangannya yang kadang membuat putus asa dan menyelesaikan penyusunan berkas. Mereka sudah memiliki segalanya. Saksi, dokumen asli, catatan rekening bank, surat wasiat asli ayahnya dan bahkan surat pribadi. Kita siap? Kata Hendra sambil menutup map dengan tegas. Rangga mengangguk. Saatnya telah tiba untuk menekan Ratna. Mereka memanggilnya ke kantor Hendra. Tidak mudah. Ratna tidak segera merespons telepon atau email. Ia menghilang beberapa hari, tapi Agus, yang memang anjing pelacak untuk menemukan orang, berhasil melacaknya. Seseorang melihatnya keluar dari spa mewah dan kemudian memasuki rumah di kawasan eksklusif lain yang bahkan tidak ia ketahui ia miliki. Tekanan itu berhasil. Ratna setuju untuk bertemu, tapi ia mengajukan syarat. Ia tidak ingin kamera atau rekaman, hanya percakapan yang beradab, seperti yang ia katakan sendiri. Rangga tiba lebih dulu di kantor bersama Hendra dan Agus. Ia tidak ingin membuat kesalahan. Ia tegang ketika Ratna masuk. Ia tampak sempurna. Setelan batik resmi warna mutiara, riasan sempurna dan senyum khasnya, yang ia gunakan ketika ingin memanipulasi semua orang. Tapi di matanya ada sesuatu yang berbeda. Bukan ketakutan, kemarahan, kebanggaan yang terluka. Betapa sedihnya kamu sampai ke titik ini setelah semua yang aku lakukan untukmu, kata Ratna begitu ia duduk di hadapannya. Rangga tidak terpancing. Hendra meletakkan map di atas meja dan membukanya perlahan. Ibu Ratna, kata pengacara itu dengan suara tegas. Kami di sini karena kami memiliki bukti jelas bahwa Anda melakukan penipuan, pemalsuan dokumen dan bahwa Anda merampas harta dan kebebasan Ibu Sari, ibu kandung Rangga. Ratna tertawa kering. Bukti. Tolong. Semua itu hanya kertas-kertas tua. Tidak ada yang tidak bisa dijelaskan pengacara yang bagus di pengadilan. Rangga menatapnya merasakan campuran kesedihan dan kemarahan. Aku tidak ingin membawa ini ke persidangan, katanya mencoba terdengar setenang mungkin. Aku hanya ingin kamu mengembalikan apa yang bukan milikmu. Aku ingin membersihkan nama ibuku. Aku ingin kamu menghadapi apa yang telah kamu lakukan. Ratna menatapnya dengan jijik. Kamu benar-benar berpikir kamu akan menghancurkanku semudah itu setelah semua kekuasaan yang aku bangun selama bertahun-tahun ini? Tidak, Rangga sayangku, tidak sesederhana itu. Hendra menggeser beberapa salinan transfer bank ke arahnya. Ini adalah pencucian uang. Ibu, transfer ke surga pajak. Cukup bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan untuk mulai menyelidiki Anda. Ratna melihat kertas-kertas itu tanpa bergeming. Kalian tidak punya apa-apa yang kuat. Sebuah surat. Surat wasiat tua. Saksi yang hampir tidak ingat. Kalian tidak menakutiku. Rangga menarik napas dalam-dalam. Lalu bagaimana dengan fakta bahwa ibuku masih hidup? Bahwa dia bisa mengenalimu? Bahwa dia menggumamkan namaku setiap kali melihatku? Seketika,
Hanya seketika, ia melihat gemetar di bibir Ratna, retakan pertama di fasad bajanya, tapi ia cepat pulih. Ibumu gila. Kamu pikir kesaksiannya berharga? Tidak ada yang akan percaya pada wanita tua malang yang bahkan tidak bisa mengingat nama keluarganya sendiri. Agus tersenyum miring dengan ekspresi hampir geli. Tidak perlu dia mengingat semuanya. Kami punya catatan medis yang membuktikan bahwa setelah kecelakaan dia masih hidup, sadar, dan bahwa Anda memasukkannya ke panti jompo yang terlupakan tanpa menjadi walinya yang sah. Ratna mengatupkan rahangnya. Ia bukan lagi wanita tenang yang masuk ke kantor. Sekarang ia adalah binatang buas yang terpojok. Dan apa yang kamu mau, Rangga? Ia meludahkan kata-kata dengan mata berkilau penuh amarah. Kamu mau mempermalukanku? Mengirimku ke penjara? Menghancurkanku secara publik? Rangga tidak ragu. Aku mau keadilan. Aku mau ibuku mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Aku mau seluruh Indonesia tahu siapa kamu sebenarnya. Ratna bangkit dari kursi begitu cepat hampir menjatuhkannya. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan, katanya dengan suara mengancam. Kamu tidak tahu kekuasaan yang aku punya. Aku tidak akan tinggal diam. Hendra membetulkan kacamatanya tanpa kehilangan ketenangan. Sudah terlambat untuk ancaman. Ibu, Anda punya dua pilihan. Mencapai kesepakatan sekarang juga atau menghadapi proses pidana yang tidak akan bisa Anda kendalikan. Ratna menatapnya seolah ingin membunuhnya dengan pandangan. Lalu ia berbalik ke Rangga. Kamu sedang melakukan kesalahan terburuk dalam hidupmu, Rangga. Ia menahan tatapannya tanpa takut. Aku sudah melakukan kesalahan mempercayaimu. Aku tidak berniat mengulanginya. Ratna mengambil tasnya, menampar map dokumen yang ada di atas meja dan keluar dari kantor tanpa berpamitan. Bantingan pintu menggema di kantor seperti guntur. Rangga menjatuhkan diri di kursi, merasa beban bertahun-tahun kebohongan menimpanya sekaligus. Hendra menatapnya dengan serius. Dia akan membela diri dengan segalanya, katanya. Bersiaplah untuk perang kotor. Rangga mengangguk sambil mengepalkan tinju. Ia siap untuk segalanya. Rangga tidak ingin menunggu lagi. Setelah konfrontasi dengan Ratna, ia memahami bahwa bagian terpenting dari semua ini adalah Sari. Dia, meskipun rapuh, adalah bukti hidup dari semua yang telah terjadi dan ia tidak berniat terus membiarkannya berada di panti jompo yang terlupakan di tengah penelantaran. Sore itu juga ia langsung pergi ke sana. Ia tidak memberitahu, tidak meminta janji. Ia tiba, turun dari mobil SUV-nya dan melewati pagar berkarat dengan satu dorongan. Kepala panti, wanita berambut dicat yang sama yang menyambutnya pertama kali, berlari untuk mencegatnya. Pak Rangga, saya bilang kunjungan harus dijadwalkan. Rangga tidak membiarkannya selesai. Saya tidak datang untuk berkunjung, katanya menatapnya tajam. Saya datang untuk membawa ibu saya. Kepala panti membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa mengikutinya sementara ia maju dengan tekad menyusuri lorong panjang dan lembab. Ia menemukan Sari di tempat yang sama seperti biasa, duduk di samping jendela kotor, menatap kekosongan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika Rangga mendekat, Sari berkedip beberapa kali, seolah mengenali kehadirannya, seolah sesuatu di dalam dirinya perlahan aktif. Ia berjongkok di depannya dan menggenggam tangannya. Ibu, katanya untuk pertama kalinya menggunakannya seperti itu, tanpa takut. Ibu tidak sendirian lagi. Aku akan mengurus semuanya. Ibu akan ikut bersamaku. Sari menatapnya. Bibirnya gemetar. Ia tidak mengatakan kata-kata yang jelas, tapi matanya dipenuhi air mata. Rangga merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak minta izin. Ia menelepon dokter swasta yang sudah ia kontrak dan dalam waktu kurang dari 1 jam Sari sedang dipindahkan ke klinik swasta, tempat yang bersih, modern, penuh cahaya, dengan dokter yang benar-benar peduli pada pasien mereka. Di sana dimulai tahap baru. Para dokter melakukan pemeriksaan, analisis, tes neurologis, diagnosis, kerusakan kognitif sedang akibat kecelakaan dan tahun-tahun penelantaran, tapi dengan kemungkinan pemulihan parsial jika diberikan perawatan yang tepat. Terapi stimulasi, obat-obatan, perawatan konstan. Rangga tidak ragu sedetik pun. Ia menerima semuanya. Ia tidak peduli dengan uang. Jika ada,
Meskipun hanya kemungkinan minimal bahwa ibunya bisa mendapatkan kembali sesuatu dari hidupnya, ia akan berjuang untuk itu. Hari-hari sulit berlalu. Ada saat-saat ketika Sari tidak mengingat apa-apa. Saat-saat ketika ia ketakutan. Saat-saat ketika ia tersesat di dunianya sendiri. Rangga tidak beranjak dari sisinya. Ia menemaninya ke semua terapi, membacakan buku untuknya, berbicara padanya seolah ia bisa memahami setiap kata, seolah pikiran Sari hanya butuh dorongan kecil untuk terhubung kembali. Suatu hari, sementara mereka berada di taman klinik, Sari menggenggam tangannya dengan kuat. Rangga, gumamnya nyaris tidak terdengar. Rangga cepat berjongkok tanpa melepaskannya. Aku di sini, Ibu. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Sari menatapnya dan di tatapannya ada sesuatu yang tidak ia lihat selama berminggu-minggu. Seolah akhirnya, setelah sekian lama, sebagian darinya telah terbangun. Anakku, katanya dengan suara pecah tapi jelas. Rangga merasa simpul terbentuk di tenggorokannya begitu besar, hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Ia memeluknya dengan erat, dengan kelembutan yang putus asa, seolah mencoba melindunginya dari waktu yang hilang, dari rasa sakit, dari semua tahun yang tidak bisa mereka habiskan bersama. Sari menangis dan air matanya jatuh diam-diam di atas sweater abu-abu yang mereka pakaikan di klinik. Itu adalah langkah besar pertama. Para dokter terkejut. Mereka bilang itu kemajuan yang sangat besar, bahwa ia mulai mengenali wajah, bahwa ia mencoba membentuk kata-kata, bahwa ia menunjukkan emosi yang kuat. Rangga tidak meninggalkannya. Ia membawakan foto-foto ketika ia masih kecil, lagu-lagu yang dinyanyikan ibunya untuknya ketika kecil, aroma parfum lembut yang ia pikir bisa membantu membangunkan kenangan. Perlahan-lahan, Sari membaik. Itu bukan seperti menekan tombol dan memperbaiki semuanya. Tapi setiap kemajuan kecil adalah kemenangan. Senyum malu-malu, kata terlepas, tatapan langsung. Suatu sore, sementara mereka duduk di taman, Sari menggenggam tangannya lagi. Rumahku? Tanyanya dengan suara gemetar. Rangga menatapnya terkejut. Ibu mau pulang? Tanyanya dengan emosi. Sari mengangguk dengan susah payah. Rangga merasa ingin menangis lagi, tapi ia menahannya. Ia mengelus tangannya dan berjanji bahwa segera mereka akan memiliki rumah bersama lagi. Bukan di rumah tua itu tempat begitu banyak kebohongan dirajut, tapi di tempat baru, bersih, penuh kebenaran. Hari itu ia memahami bahwa meskipun ibunya tidak mengingat semuanya, hatinya tahu di mana ia berada. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkannya dari klinik, menempatkannya di rumah yang layak dan terus berjuang untuk pemulihannya. Tapi ia juga tahu ia tidak bisa lengah. Ratna masih bebas dan jika ada yang telah ia buktikan adalah bahwa ia tidak akan menyerah dengan mudah. Rangga menatap ibunya, begitu rapuh tapi begitu berani, dan menggertakkan gigi. Perang baru saja dimulai. Hari itu Minggu dan cuacanya aneh. Salah satu hari di mana langit tampak tidak bisa memutuskan apakah ingin hujan atau cerah. Rangga telah membawa Sari ke halaman klinik, seperti yang ia lakukan hampir setiap hari. Itu adalah rutinitasnya, memberinya sinar matahari, menceritakan hal-hal, mencoba memancing gerakan atau kata lain. Ia tidak terburu-buru, ia punya semua kesabaran di dunia untuknya. Mereka duduk di bawah pohon dengan selimut di atas kaki Sari karena udara agak dingin. Rangga berbicara pelan, menceritakan tentang tanaman, tentang mobil yang lewat di kejauhan. Kadang ia merespons dengan senyum tipis, kadang ia hanya menatap. Hari itu, sementara ia menunjukkan foto dirinya ketika kecil mengendarai kuda mainan, Sari mengerutkan kening seolah sesuatu di dalam dirinya bergerak. Rangga mengamatinya dengan penuh perhatian. Ibu ingat ini? Tanyanya sambil mendekatkan foto. Sari mengangkat tangannya yang gemetar, menyentuhnya hanya dengan ujung jarinya, seolah itu sesuatu yang suci. Ia menggumamkan sesuatu yang tidak dipahami Rangga dengan baik. Ia mencondongkan tubuh ke arahnya untuk mendengar lebih baik. Ibu bilang apa? Sari berbisik hampir seperti desahan. Kelapa, katanya. Rangga membeku. Apa? Kelapa. Ia mengangguk sangat perlahan, seolah fakta mengingatnya membutuhkan usaha. Villa, Kelapa Gading. Ulangnya sedikit lebih jelas. Rangga merasakan getaran merayapi punggungnya. Nama itu tidak terdengar familiar dalam kehidupannya saat ini, tapi jelas bagi Sari itu berarti sesuatu yang penting. Itu bukan nama sembarangan. Itu seperti percikan di pikirannya.
Ia mengeluarkan ponselnya dengan cepat dan mencari Villa Kelapa Gading di browser. Beberapa pilihan muncul, tapi ada satu yang menarik perhatiannya. Sebuah villa tua di pinggiran kota, terbengkalai, terdaftar sebagai properti keluarga Pratama bertahun-tahun lalu. Ayahnya telah membeli villa itu sebelum kecelakaan ketika mereka bermimpi memiliki tempat untuk berlibur jauh dari kota. Rangga tidak pernah ke sana ketika masih kecil. Tante Ratna selalu bilang tempat itu berbahaya, terlalu jauh, tidak sepadan. Sekarang ia mengerti mengapa mereka tidak pernah membawanya. Ia menatap Sari lagi. Ia juga menatapnya dengan ekspresi campuran kesedihan dan harapan. "Ibu mau kita pergi ke sana?" tanyanya sambil mengelus tangannya. Sari mengangguk. Itu bukan gerakan besar, tapi jelas. Rangga merasa jantungnya berdebar begitu kuat hingga telinganya berdenging. Ia tahu ia tidak bisa membawanya saat itu. Ia terlalu rapuh, butuh perawatan medis konstan. Tapi ia sendiri bisa pergi. Ia berjanji dengan suara pelan bahwa ia akan pergi, bahwa ia akan mencari semua yang diperlukan untuk memahami apa yang telah terjadi. Ia tinggal beberapa saat lagi dengannya, berbicara, menenangkannya. Ketika Sari tertidur, tenang di bawah pohon, Rangga tahu ia tidak bisa membuang waktu. Sore itu juga ia bertemu dengan Agus. Ia menjelaskan semuanya. Ingatan Sari, nama villa, koneksi dengan masa lalunya. Agus bersemangat sama seperti dia. Jika dia mengingat itu berarti sesuatu yang penting terjadi di sana, kata sang detektif sambil membetulkan topinya yang usang. Rangga mengangguk. Kita harus pergi. Agus tidak ragu sedetik pun. Besok pagi. Malam itu Rangga hampir tidak bisa tidur. Ia menghabiskan waktu mengulang semua yang ia ketahui, menghubungkan titik-titik di kepalanya. Apa yang ada di villa itu? Mengapa Sari bahkan tersesat dalam kenangannya yang pecah, mengingat tempat itu? Rahasia apa yang tersembunyi di sana yang ingin Ratna kubur selamanya? Saat fajar ia bertemu Agus di bengkel. Sang detektif telah mendapatkan pickup tua, salah satu kendaraan off-road, karena mereka tahu untuk sampai ke villa mereka harus melewati jalan-jalan sulit. Siap pergi ke ujung dunia, canda Agus, tapi senyumnya serius. Rangga juga tersenyum, tapi bukan untuk bersenang-senang. Siap untuk segalanya. Mereka berangkat. Selama perjalanan, pemandangan berubah. Dari jalan beraspal mereka beralih ke jalan tanah, lalu ke jalan setapak yang dikelilingi semak kering. Panasnya semakin kuat. Debu masuk melalui jendela dan setiap lubang mengguncang mereka seolah pickup akan berantakan. Tapi mereka tidak berhenti. Setelah hampir 4 jam perjalanan, akhirnya mereka melihatnya. Villa itu. Di kejauhan, di tengah ketiadaan, berdiri struktur tua. Itu adalah bangunan besar berdinding batu abu-abu, tertutup tanaman merambat dan semak belukar. Tampak seperti hantu dari zaman lain. Rangga turun dari pickup sambil menatap semuanya dengan simpul di perut. Ia tahu ia akan menemukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Pickup berhenti mendadak di depan gerbang tua kayu lapuk, tergantung nyaris dari engsel berkarat. Rangga turun duluan. Udaranya berbau tanah kering, kelembapan tua, penelantaran. Villa itu ada di sana, besar, sunyi, hampir seperti menantang mereka untuk masuk. Agus mengeluarkan senter dari tasnya, meskipun masih siang. Ia tidak percaya tempat-tempat tua dan Rangga juga tidak. Sesuatu dalam suasana terasa berat, seolah dinding-dinding itu sendiri menyimpan rahasia yang tidak ingin ditemukan. Mereka mendorong gerbang dengan hati-hati. Berderit begitu keras hingga burung-burung terbang dari pohon-pohon terdekat. Mereka maju perlahan melewati halaman yang dipenuhi semak belukar. Lantainya retak, dengan genangan lumpur dan batu-batu lepas. Setiap langkah mengangkat debu. Mereka tiba di pintu utama rumah. Pintunya besar, dari kayu solid, meskipun setengah roboh. Rangga mendorong dengan kuat dan pintu terbuka dengan keras, melepaskan awan debu yang membuat mereka batuk. Di dalam, suasananya lebih pekat lagi. Langit-langit tinggi membiarkan sinar cahaya masuk melalui celah-celah balok yang patah. Ada perabotan tua yang ditutupi kain kotor, lukisan miring di dinding, dan pecahan kaca di mana-mana. Kamu yakin mau lanjut? Tanya Agus sambil melihat sekeliling dengan curiga. Rangga mengangguk tanpa ragu. Ada sesuatu di sini. Aku merasakannya. Mereka mulai menjelajahi tempat itu.
Pertama mereka melewati ruang tamu yang luas, lalu ruang makan panjang dengan meja yang masih ada piring pecah di atasnya, seolah seseorang telah lari di tengah makan malam dan tidak pernah kembali. Mereka tiba di tempat yang tampak seperti perpustakaan. Buku-buku berserakan di lantai, kertas-kertas tua bertebaran. Rangga berjalan pelan, memperhatikan setiap detail. Tiba-tiba, Agus memanggilnya dari sudut. Lihat ini. Rangga mendekat. Agus telah menemukan pintu jebakan di lantai yang setengah tersembunyi di bawah karpet tua. Mereka saling pandang tanpa berkata apa-apa. Rangga menggenggam tepi pintu jebakan dan menarik dengan kuat. Kayunya berderit, tapi terbuka. Di bawah, tangga turun ke ruang bawah tanah yang gelap. Rangga menelan ludah. Ayo. Mereka menyalakan senter dan turun perlahan. Udaranya dingin membeku dan berbau jamur. Tangganya berderit seolah akan patah. Di bawah, ruang bawah tanahnya besar, penuh kotak-kotak berdebu, rak-rak yang lapuk, dan perabotan yang ditutupi plastik robek. Rangga berjalan langsung ke salah satu kotak terbesar, membukanya dan di dalamnya menemukan kertas-kertas tua, album foto, dokumen. Ia mulai memeriksa foto-foto ayahnya muda, ibunya tersenyum di sebuah pesta, dirinya sendiri sebagai bayi, semuanya terlupakan di sana, seolah seseorang ingin menghapus kenangan-kenangan itu selamanya. Tapi ada sesuatu yang lain. Di dasar kotak ia menemukan map biru yang disegel dengan pita kuning. Ia merobeknya dan mengeluarkan kertas-kertasnya. Itu adalah catatan, laporan medis ibunya bertanggal beberapa hari setelah kecelakaan dan di dalamnya ada catatan tulisan tangan. Pasien dipindahkan atas permintaan kerabat Ratna Pratama. Tanpa diagnosis ketidakmampuan permanen, hanya kehilangan memori parsial. Disarankan perawatan psikologis, bukan institusionalisasi. Rangga merasa dadanya sesak. Ibunya tidak gila, ia hanya kehilangan sebagian ingatannya. Dan Ratna, mengetahui itu, memutuskan untuk mengurungnya di panti jompo selamanya. Ini dia, gumam Rangga sambil menunjukkan dokumen itu kepada Agus. Sang detektif membacanya dalam diam. Lalu ia mendecakkan lidah dengan marah. Dengan ini, Ratna tidak bisa lolos. Rangga menyimpan map itu di tasnya. Tapi sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Di sudut ruang bawah tanah, hampir tersembunyi di antara perabotan rusak, ada pintu kecil yang tampak seperti dibuat untuk menyimpan peralatan. Ia mendekat, membuka perlahan. Senter menerangi ruang kecil, hampir kosong, kecuali sesuatu yang ada di lantai. Sebuah mobil, atau apa yang tersisa darinya. Itu adalah sasis berkarat, hancur oleh tahun-tahun, tertutup debu dan sarang laba-laba. Tapi Rangga langsung mengenali bentuknya, warnanya, lambangnya. Itu adalah mobil orang tuanya. Agus mendekat, terkesan. Apa yang dilakukan ini di sini? Rangga tidak bisa mempercayainya. Selama ini mereka diberitahu bahwa mobil itu hancur dalam kecelakaan, bahwa sudah tidak bisa diperbaiki, bahwa telah dikirim ke tempat penampungan rongsokan. Tapi tidak, disinilah tersembunyi di ruang bawah tanah villa. Ia mendekat lebih dekat dan melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Kursi penumpang depan masih utuh dan di sana, di lantai, setengah tertutup tanah, ia menemukan liontin perak, hati kecil dengan ukiran inisial S dan B Sari dan Budi, orang tuanya. Ia menggenggam liontin itu di tangannya. Sesuatu terjadi di sini, katanya dengan suara pelan, sesuatu yang ingin disembunyikan Ratna. Agus mengangguk, dan dia tidak bisa terus menyembunyikannya. Rangga menyimpan liontin itu di sakunya, menutup tas dengan kertas-kertas dan laporan medis, dan menatap sekali lagi mobil yang ditinggalkan. Ia tahu ia telah menemukan potongan kunci, tapi ia juga tahu ini hanya membuat Ratna lebih berbahaya. Wanita itu tidak akan jatuh tanpa melawan, dan ia juga tidak. Ketika Rangga dan Agus keluar dari villa, matahari sudah terbenam. Langit adalah campuran oranye dan ungu, dan angin mengangkat awan-awan debu di sepanjang jalan. Mereka naik ke pikap dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tidak perlu dikatakan. Apa yang mereka temukan sangat besar, begitu besar, hingga bisa memojokkan Ratna sekali dan untuk selamanya. Tapi Agus, yang selalu berpikir satu langkah di depan, tidak puas. Kita masih kurang sesuatu, katanya sambil menyalakan mesin. Bukti, ya, tapi kita juga butuh saksi, seseorang yang bisa mengkonfirmasi apa yang terjadi di villa ini. Rangga meliriknya, langsung mengerti. Kamu pikir ada yang melihat?
Agus tertawa kering. Di desa-desa semuanya diketahui. Selalu ada seseorang yang melihat, yang mendengar, yang mengingat sesuatu. Kita hanya perlu menemukannya. Mereka tidak membuang waktu. Mereka turun ke desa terdekat, yang berjarak sekitar 15 menit dari villa. Itu adalah tempat kecil, dengan jalan berbatu, rumah-rumah beratap rendah, dan orang-orang yang memandangmu aneh jika kamu bukan dari sana. Mereka parkir di depan warung kecil yang hampir tidak berdiri tegak. Agus, yang ahli berurusan dengan semua jenis orang, adalah yang pertama masuk. Rangga mengikutinya. Di dalam, seorang wanita tua melayani di balik konter. Rambutnya disanggul ketat dan tangannya penuh kerutan dan kerja keras. Ketika ia melihat mereka, ia menyipitkan mata dengan curiga. "Selamat sore, Bu," sapa Agus dengan senyum. "Kami datang dari keluarga Pratama. Kami mencari seseorang yang pernah bekerja di Villa Kelapa Gading bertahun-tahun lalu." Wanita itu menatap mereka lekat seolah menimbang-nimbang mereka. "Untuk apa kalian mau tahu?" tanyanya dengan suara kering. Rangga melangkah maju. "Ini penting, Bu. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ibu saya mengalami sesuatu yang sangat buruk dan kami percaya seseorang bisa membantu kami." Wanita itu diam beberapa detik. Lalu ia membetulkan celemeknya dan keluar dari balik konter. "Ikut saya," katanya. Begitu saja. Ia membawa mereka ke bagian belakang toko, di mana ada ruangan kecil penuh foto-foto tua di dinding. Ia menunjuk satu foto khususnya. Sekelompok pria tersenyum di depan villa. "Suami saya bekerja di sana," katanya. Namanya Pak Slamet. Dia adalah mandor selama bertahun-tahun sampai mereka menutup semuanya secara tiba-tiba. Rangga merasa jantungnya berdebar lebih kencang. "Dia masih hidup?" Wanita itu mengangguk. "Hidup, tapi sakit. Hampir tidak keluar dari tempat tidurnya. Kalau kalian mau menemuinya, itu risiko kalian. Dia tidak suka banyak bicara." Rangga tidak ragu. "Kami ingin menemuinya." Wanita itu menunjukkan rumah di ujung jalan. Itu adalah bangunan tua dengan dinding mengelupas dan pagar kayu yang runtuh berantakan. Mereka mengetuk pintu dan menunggu. Tak lama kemudian, seorang gadis muda membukakan. Pasti cucunya. Ia berusia sekitar 18 atau 20 tahun dan memandang dengan kecurigaan yang sama seperti semua orang di desa. Ketika mereka menjelaskan tujuan kedatangan mereka, ia ragu beberapa detik, tapi akhirnya membiarkan mereka masuk. Rumahnya sederhana, dengan perabotan tua dan bau lembab yang masuk ke hidung. Di tempat tidur dekat jendela, berbaring di bawah selimut tebal, ada Pak Slamet, seorang pria kurus seperti tongkat, dengan wajah yang dikeraskan oleh matahari dan tahun-tahun. Rangga mendekat perlahan. "Pak Slamet, nama saya Rangga Pratama. Saya datang untuk bertanya tentang Villa Kelapa Gading, tentang apa yang terjadi 40 tahun lalu." Pak Slamet membuka matanya dengan susah payah. Ia menatap mereka dengan campuran rasa ingin tahu dan kepasrahan. "Pratama," gumamnya. Nama keluarga itu berat. "Nak." Rangga berjongkok di samping tempat tidurnya. "Ibu saya, Sari. Apakah Bapak mengingatnya?" Pria tua itu menghela napas panjang. "Tentu saja aku ingat. Dia wanita yang baik, selalu tersenyum, selalu memperhatikan segalanya." Rangga menelan ludah. "Apa yang terjadi hari itu?" "Hari kecelakaan." Pak Slamet menatap langit-langit seolah mencari kata-kata di noda-noda kelembapan. "Aku melihat semuanya," katanya akhirnya dengan suara parau. "Aku melihat ketika tantenya datang." Wanita itu, Ratna, datang dengan gugup dengan mobil yang setengah hancur. "Ibumu ada di dalam, hidup, tapi bingung. Seperti linglung. Dia meminta anaknya. Dia meminta kamu." Rangga mengepalkan tinju menahan amarah. "Dan ayah saya?" Pria tua itu menutup matanya. "Dia sudah meninggal. Aku melihatnya." Ratna tidak mau menunggu siapapun. Dia memerintahkanku untuk tidak mengatakan apa-apa, bahwa jika aku bicara dia akan memasukkanku ke masalah yang sangat besar. Lalu dia membawa ibumu begitu saja, tanpa dokumen, tanpa memberitahu siapapun. Rangga merasa perutnya bergolak. "Apakah Bapak bersedia bersaksi?" tanyanya. Tahu itu permintaan yang besar. Pak Slamet tersenyum sedih. "Nak, aku tidak tahu berapa lama lagi waktuku, tapi jika aku bisa membantu agar keadilan ditegakkan,
Aku akan melakukannya. Bukan untukmu, untuk dia, untuk ibumu. Rangga menggenggam tangannya dengan rasa terima kasih. Ia tahu kesaksian itu bisa mengubah segalanya. Ketika mereka keluar dari rumah, langit sudah gelap. Hanya terdengar suara jangkrik dan derit langkah mereka di atas kerikil. Agus menyalakan rokok dan menghembuskan asap perlahan. Kita punya Ibu Sari. Kita punya dokumen. Dan sekarang kita punya saksi kunci. Rangga menatap langit berbintang. Sekarang benar-benar, Ratna, kebohonganmu sudah habis. Hari-hari berikutnya penuh strategi murni. Hendra menyiapkan dokumen untuk gugatan. Agus mengatur para saksi. Rangga mengurus untuk bersama ibunya sebanyak mungkin. Seolah masing-masing memainkan perannya dalam permainan yang mereka tahu tidak bisa mundur lagi. Ratna, sementara itu, telah menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia. Ia tidak menjawab telepon, tidak muncul di rumah-rumahnya. Bahkan teman-teman lamanya tidak bisa memberi kabar tentangnya. Rangga tidak menipu dirinya sendiri. Ia tahu itu bukan kebetulan. Ratna sedang bergerak, mencari cara untuk menyelamatkan diri, dan tidak butuh waktu lama untuk melancarkan serangannya. Suatu sore, Hendra menelepon Rangga dengan mendesak. Kita punya masalah. Rangga sedang di klinik menemani Sari ketika menerima telepon. Ia cepat keluar ke lorong untuk mendengar lebih baik. Apa yang terjadi? Ratna mengajukan gugatan balik. Dia bilang semua uang dan properti adalah miliknya secara sah dan menuduh Sari tidak mampu secara mental sejak sebelum kecelakaan. Rangga menggenggam telepon begitu kuat hampir memecahkannya. Bagaimana dia akan membuktikan itu? Itu bohong. Hendra menghela napas. Aku belum tahu, tapi jika dia berhasil meyakinkan hakim bahwa ibumu tidak mampu mengelola hartanya sebelum kecelakaan, ini bisa mempersulit semuanya. Rangga merasa dunia berputar. Ratna lebih kotor dari yang ia bayangkan. Ia bersedia menenggelamkan Sari, menghancurkannya lebih jauh lagi, asalkan tidak kehilangan kekayaannya. Ia menutup telepon dan masuk kembali ke kamar tempat ibunya berada. Sari tidur dengan tenang, tidak menyadari badai yang sedang melanda di luar sana. Rangga mendekatinya dan mengelus rambut putihnya dengan lembut. Aku tidak akan mengecewakanmu, Ibu, gumamnya. Malam itu juga ia mengumpulkan Hendra dan Agus di apartemennya. Mereka perlu merencanakan ulang semuanya. Duduk di ruang tamu, mereka meninjau dokumen, kesaksian, rekaman. Ratna akan mencoba menggunakan semua melawan kita, kata Hendra. Dia akan membayar saksi, dia akan membeli dokter palsu, dia akan mengotori citra ibumu bagaimanapun caranya. Agus menyalakan rokok dan menghembuskan asap dengan jengkel. Wanita tua itu lebih berbisa dari kalajengking. Rangga mengusap rambutnya. Apa yang bisa kita lakukan? Hendra berpikir beberapa detik. Kuncinya adalah membuktikan bahwa Sari secara mental mampu setelah kecelakaan. Meskipun ia mengalami kehilangan memori, itu tidak membuatnya tidak mampu secara hukum. Agus bangkit. Dan kita punya laporan medis dari villa, yang merekomendasikan perawatan psikologis, bukan pengasingan. Rangga mengangguk. Dan Pak Slamet, dia bisa mengatakan bahwa ibuku berbicara, bertanya tentang aku. Hendra meringis. Itu risiko. Pengacara Ratna akan mencoba menghancurkan kesaksian pria tua dan sakit. Rangga memukul meja dengan tinjunya. Aku tidak peduli. Kita akan berjuang sampai akhir. Hendra menatapnya serius. Baiklah, kalau begitu bersiaplah karena Ratna tidak akan berhenti. Dan yang terburuk, ia berhenti sejenak. Yang terburuk adalah dia mungkin punya kartu as di lengannya. Rangga mengerutkan kening. Apa maksudmu? Bahwa Ratna tidak bodoh. Jika dia melihat akan kehilangan segalanya, dia mungkin mencoba serangan kotor terakhir. Agus menyela. Seperti mengancam? Memeras? Hendra menggelengkan kepala. Sesuatu yang lebih buruk. Dia bisa mengungkap rahasia yang bahkan kamu tidak tahu. Sesuatu yang bisa menghancurkan kredibilitasmu. Rangga menatap keduanya merasa seperti alarm menyala di dadanya. Rahasia apa? Hendra menghela napas. Aku tidak tahu, tapi bersiaplah untuk segalanya. Dan tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. 2 hari kemudian, saat Rangga berada di klinik, ia menerima kunjungan tak terduga. Itu Ratna. Ia masuk seolah tidak ada apa-apa,
sempurna, elegan, berbau parfum mahal. Rangga melihatnya masuk dan merasa darahnya membeku. "Apa yang kamu lakukan di sini?" bentaknya. Ratna tersenyum. Senyum palsu yang tidak lagi menipu siapapun. "Aku datang untuk bicara denganmu sendirian." Rangga melirik para perawat yang mengamati dari sudut mata. Ia mengangguk dan membawa Ratna ke ruangan kosong. Ia menutup pintu dan menghadapinya. "Apa maumu?" Ratna menatapnya lekat dengan tatapan ular yang sudah ia kenal dengan baik. "Aku tahu kamu akan mengajukan gugatan. Aku tahu kamu punya saksi dan kertas-kertas." Rangga menyilangkan lengan dengan tegas. "Dan aku tidak akan berhenti." Ratna mendekat sambil merendahkan suaranya. "Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik, Rangga. Karena jika kamu terus maju aku akan memberitahu dunia sesuatu yang tidak kamu ketahui." Rangga tidak menjawab. Ia hanya menatapnya menunggu serangan. Ratna tersenyum seperti orang yang menikmati menghancurkan serangga. "Kamu bukan anak Budi Pratama." Rangga merasa tanah terbuka di bawah kakinya. "Apa yang kamu katakan?" Ratna mendekat lebih dekat lagi hingga ia hampir bisa merasakan napasnya. "Ayah kandungmu adalah orang lain, seseorang yang jauh lebih berkuasa, seseorang yang tidak akan pernah kamu inginkan untuk tahu bahwa kamu ada." Rangga mendorongnya dengan marah. "Bohong." Ratna tertawa pelan, seolah menikmati melihatnya hancur. "Kamu yakin mau terus mengungkit masa lalu? Kamu yakin mau membuka pintu itu?" Rangga menatapnya dengan kebencian, lebih yakin dari sebelumnya. Ratna menatapnya dengan jijik. "Kalau begitu, bersiaplah untuk kehilangan segalanya." Ia berbalik dan keluar dari ruangan, meninggalkannya sendirian, gemetar karena amarah dan kebingungan. Rangga mengepalkan tinju sampai buku-buku jarinya sakit. Ratna telah memainkan kartu terakhirnya dan sekarang semuanya menjadi lebih personal. Berita tentang persidangan menyebar seperti api. Ini bukan kasus biasa. Tidak setiap hari seorang konglomerat terkenal membawa tantenya sendiri ke pengadilan karena penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, dan pemalsuan dokumen. Media mulai mengendus, ingin tahu lebih banyak. Beberapa wartawan berkeliaran di klinik tempat Sari berada, yang lain berjaga di luar gedung Hendra. Rangga tidak mempedulikannya. Ia tidak di sana untuk menjaga citranya. Ia di sana untuk mencari keadilan. Hari persidangan tiba dengan langit kelabu, seolah langit tahu bahwa apa yang akan terjadi bukan hal biasa. Rangga tiba lebih awal di pengadilan, mengenakan setelan gelap, tanpa dasi. Tatapannya tegas, meskipun di dalam ia membawa badai di dadanya. Agus dan Hendra menunggunya di pintu masuk. Ketiganya melewati lobi bersama, mengabaikan kamera dan mikrofon yang mengejar mereka. Di sisi lain, seperti yang diharapkan, Ratna tiba. Ia tampak sempurna seperti biasa, gaun desainer, tatanan rambut sempurna, tatapan menantang. Ia ditemani pengacaranya, Darmawan, hiu yang sudah mereka selidiki. Ia tersenyum seolah semua ini hanya formalitas sederhana. Mereka memasuki ruang sidang. Hakim, seorang pria berwajah serius dan sedikit bicara, meminta semua orang duduk, menjelaskan aturan dasar dan memperingatkan bahwa ia tidak akan menoleransi interupsi atau drama sinetron. Rangga merasa jantungnya berdebar di telinganya. Jaksa berbicara lebih dulu, memaparkan kasus dengan jelas. Ratna Pratama telah memalsukan akta kematian Sari. Ia telah memindahkan properti dan rekening keluarga Pratama secara ilegal ke namanya. Ia telah memasukkan Sari ke panti jompo berkualitas rendah, tanpa otorisasi medis maupun hukum. Mereka mempresentasikan dokumen asli, menunjukkan surat wasiat Budi Pratama, di mana semuanya ditinggalkan untuk istri dan anaknya. Mereka memaparkan laporan medis dari Villa Kelapa Gading, di mana jelas direkomendasikan perawatan psikologis, bukan institusionalisasi. Kemudian para saksi naik ke mimbar. Pertama, perawat pensiunan dari rumah sakit, yang mengkonfirmasi bahwa Sari tidak dalam keadaan tidak mampu pada saat diserahkan kepada Ratna. Lalu pekerja panti jompo, yang mengingat bagaimana seorang wanita kaya meninggalkan seorang wanita yang bingung dan membayar di muka agar tidak pernah muncul lagi. Dan akhirnya, saksi terpenting, Pak Slamet. Mandor tua itu, lemah tapi bertekad, menyatakan di hadapan hakim semua yang telah ia lihat pada hari kecelakaan. Bagaimana Sari selamat, bagaimana Ratna membawanya dari rumah sakit secara diam-diam, bagaimana ia memerintahkannya untuk diam. Ruang sidang dalam keheningan total saat Pak Slamet berbicara.
Setiap kata-katanya seperti batu yang dilemparkan langsung ke istana kebohongan Ratna. Ketika giliran pembelaan, Darmawan mencoba segalanya. Ia mencoba mendiskreditkan Pak Slamet, mengklaim bahwa ingatannya tidak lagi bisa diandalkan. Hakim tidak mengizinkannya. Ia mencoba mempresentasikan dokumen medis palsu yang mengatakan Sari menderita demensia sebelum kecelakaan. Hendra cepat berdiri untuk keberatan. Hakim menerima keberatan, tidak mengizinkan sampah masuk ke berkas. Darmawan menatap Ratna seolah meminta kartu lain di lengan bajunya, tapi ia hanya menyilangkan tangan dengan wajah mengeras. Rangga merasa napasnya sulit. Ia ingin semuanya berakhir, tapi pada saat yang sama ia ingin memastikan tidak ada keraguan tersisa. Ketika hakim meminta pembelaan akhir, Hendra berbicara mewakilinya. Dengan suara tegas, tanpa mendramatisir, ia berkata, "Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang harta yang dicuri, hari ini kita berbicara tentang kehidupan yang dicuri, seorang ibu yang direnggut dari anaknya, sebuah keluarga yang dihancurkan oleh ambisi. Keadilan bukan hanya mengembalikan apa yang dicuri. Keadilan adalah mengakui kerusakan yang seharusnya tidak pernah terjadi." Rangga menundukkan pandangan merasa simpul di tenggorokannya. Ratna berkedip-kedip. Hakim mundur untuk berunding. Menit-menit terasa abadi. Rangga berjalan bolak-balik di ruang tunggu sementara Agus mencoba mengalihkan perhatiannya dengan hal-hal sepele dan Hendra memeriksa pesan di ponselnya. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, mereka dipanggil kembali ke ruang sidang. Hakim duduk, memeriksa beberapa kertas dan berbicara. Suaranya tegas, tanpa ruang untuk keraguan. Pengadilan ini menemukan cukup bukti untuk menganggap bahwa Ibu Ratna Pratama melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan kepercayaan. Diperintahkan pengembalian segera harta kepada Bapak Rangga Pratama dan ibunya, Ibu Sari. Rangga menutup mata sedetik. Mereka berhasil, tapi hakim tidak berhenti di situ. Selain itu, diperintahkan pembukaan penyelidikan pidana terhadap Ibu Ratna atas kejahatan yang disebutkan. Dilanjutkan ke kejaksaan sesuai dengan hukum. Wajah Ratna pucat pasi. Ia kehilangan semua warna dan senyum palsunya menghilang seolah dihapus oleh sihir. Rangga menatapnya untuk terakhir kalinya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak perlu. Ia telah menang, tapi di dalam hati ia tahu pertempuran tersulit baru saja dimulai. Membangun kembali apa yang telah dihancurkan Ratna dalam hidupnya dan hidup ibunya. Ia keluar dari ruang sidang dan mengangkat pandangan ke langit. Ini adalah awal yang baru. Ketika mereka keluar dari pengadilan, suasananya seperti pesta yang tertahan. Hendra dan Agus tersenyum tipis, mengetahui serangan itu kuat dan tepat sasaran. Rangga berjalan bersama mereka, merasakan untuk pertama kalinya dalam waktu lama bahwa sesuatu di dalam dirinya tertata, seolah beban besar terangkat dari pundaknya. Tapi tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa urusan ini belum selesai. Rangga baru saja naik ke mobil SUV-nya ketika menerima telepon. Nomor tidak dikenal, ia menjawab tanpa berpikir. "Halo." Suara di seberang dingin, kering. "Rangga Pratama? Siapa ini?" "Seseorang yang punya informasi yang perlu kamu ketahui." Rangga menggenggam telepon. "Aku tidak punya waktu untuk main-main. Ini bukan permainan. Ini tentang ayahmu, yang sebenarnya." Rangga membeku. Suara itu melanjutkan. "Ratna tidak sepenuhnya berbohong. Budi Pratama bukan ayah biologismu, dan yang sebenarnya bisa mengubah hidupmu lebih dari yang kamu bayangkan." Sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, telepon terputus. Rangga tetap menatap teleponnya beberapa detik, seolah berharap akan berbunyi lagi. Agus, yang mengamatinya dari pintu penumpang, langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Apa yang terjadi?" Rangga menarik napas dalam-dalam. "Seseorang mengklaim punya informasi tentang ayah kandungku." Agus mengerutkan kening. "Menurutmu itu benar?" Rangga menyimpan ponsel di sakunya. "Aku tidak tahu lagi apa yang harus kupercaya, tapi aku harus mengetahuinya." Malam itu di apartemennya, Rangga tidak bisa tidur. Ia duduk di mejanya menghadap jendela yang menghadap ke kota yang bercahaya dan memikirkan semua yang telah ia alami dalam beberapa bulan terakhir. Ia memikirkan Sari, hidupnya, masa kecilnya, dan sekarang bom yang dijatuhkan Ratna sebagai upaya terakhir. Bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika hidupnya dibangun di atas kebohongan yang lebih besar lagi?
Saat fajar ia memutuskan untuk tidak diam saja. Ia berbicara dengan Hendra. Ia memintanya untuk menyelidiki secara diam-diam semua yang bisa ia temukan tentang ibunya sebelum kecelakaan. Teman-teman, dokumen, apapun yang bisa memberi petunjuk tentang apa yang disinggung Ratna. 2 hari ketegangan berlalu sampai Hendra tiba di apartemennya dengan amplop di tangan. Rangga membukanya tanpa berkata-kata. Di dalamnya ada salinan akta kelahiran, foto-foto, surat-surat, dan sebuah cerita. Sebelum menikah dengan Budi Pratama, Sari pernah menjalin hubungan dengan pria lain, pria yang berkuasa, berpengaruh, dari keluarga yang mengelola bisnis kotor, politik, uang di tingkat yang hampir tidak bisa dibayangkan Rangga. Nama itu membuatnya membeku. Gunawan Wijaya, salah satu pengusaha terkuat di negeri ini, pemilik jaringan media, perusahaan konstruksi, pertambangan, seorang pria dengan kekuasaan lebih dari yang bisa dipahami Rangga. Menurut dokumen, Gunawan dan Sari pernah menjalin hubungan serius, tapi berakhir buruk karena tekanan keluarga. Tak lama kemudian, Sari bertemu Budi, yang menerimanya dalam keadaan hamil dan membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Rangga adalah anak biologis Gunawan Wijaya. Ia tidak tahu harus tertawa, menangis, atau lari. Hendra menatapnya dalam diam, menunggu reaksinya. Apa artinya ini? Tanya Rangga akhirnya. Bahwa ayah kandungmu bahkan tidak tahu kamu ada, kata Hendra. Atau jika dia tahu, dia telah menyimpannya sebagai rahasia selama bertahun-tahun. Rangga meletakkan dahinya di tangannya. Semua yang ia kira ia tahu tentang asalnya hancur seperti pasir di antara jari-jarinya. Ratna tahu? Tanyanya tiba-tiba. Hendra mengangguk. Semua menunjukkan bahwa ya. Kemungkinan informasi itu adalah kartu asnya sepanjang waktu ini. Karena itulah dia berani melakukan semua yang dia lakukan. Dia tahu jika semuanya menjadi rumit, dia bisa mengancammu dengan kebenaran ini. Rangga tertawa pahit. Bahkan dalam kejatuhannya dia ingin meracuni semuanya. Ia diam lama, menatap kota melalui jendela. Hidupnya telah berubah selamanya. Bukan hanya karena pengkhianatan Ratna, bukan hanya karena perjuangan untuk ibunya, tapi karena sekarang ia tahu bahwa sebagian darahnya berasal dari seseorang yang tidak pernah peduli padanya, seseorang yang mungkin bahkan tidak akan mengenalinya jika melihatnya langsung di mata. Ia mengusap rambutnya mencoba merapikan pikirannya. Ia tidak tahu apakah ia ingin bertemu Gunawan Wijaya. Ia tidak tahu apakah ia ingin membuka pintu itu. Satu-satunya yang jelas baginya adalah bahwa pada akhirnya keluarga sejatinya adalah Sari. Dia, yang meskipun hancur, meskipun terlupakan, tidak pernah berhenti mencintainya. Dan itulah satu-satunya yang benar-benar penting. Hari-hari setelah persidangan adalah campuran aneh antara kelegaan dan kelelahan. Rangga merasa telah berlari maraton yang baru mulai ia pulihkan napasnya. Semua kebisingan media perlahan mereda. Koran, media sosial, berita. Semuanya kehilangan minat ketika mereka menyadari tidak ada skandal mewah atau pertengkaran memalukan. Hanya seorang pria yang berjuang untuk ibunya. Rangga tidak mau memberikan wawancara, tidak mau muncul di Sampul, tidak ingin ketenaran sebagai pahlawan. Ia hanya ingin hidupnya kembali. Langkah besar pertama adalah mengeluarkan Sari dari klinik, bukan karena mereka tidak merawatnya dengan baik, tapi karena dia yang memintanya. Tidak dengan kata-kata yang jelas, tapi dengan tatapan, dengan gerakan-gerakan kecil. Ia ingin rumah yang sesungguhnya. Rangga menemukan rumah cantik di pinggiran Jakarta, tempat yang tenang, dikelilingi pepohonan dan dengan taman besar di mana Sari bisa menghabiskan sore hari di bawah sinar matahari. Ia membelinya tanpa berpikir 2 kali. Ia mengisinya dengan perabotan nyaman, foto-foto ketika ia masih kecil, musik lembut, aroma yang mungkin bisa dikenali ibunya. Hari pindahan seperti kemenangan kecil. Sari tidak memahami semuanya. Tapi senyum malunya saat melihat taman, sofa-sofa, bunga-bunga sudah cukup untuk Rangga. Ia merasa semua malam tanpa tidur, setiap pertempuran, setiap air mata sepadan. Mereka menetap tanpa terburu-buru. Ia menyewa tim perawat khusus untuk merawatnya. Tapi ia tetap menjadi teman utamanya. Ia duduk bersamanya. Di pagi hari ia membacakan koran untuknya. Meskipun ia tidak selalu bisa mengikuti berita, ia menceritakan tentang harinya, rencananya, kenangan masa kecilnya, meskipun kadang tampak seperti ia berbicara sendiri. Dan kadang-kadang, hanya kadang-kadang, Sari menjawabnya dengan kata terlepas, senyuman,
belayan di tangan. Itu adalah momen-momen kecil, tapi bagi Rangga itu segalanya. Topik tentang Gunawan Wijaya tetap mengambang di udara. Hendra telah menemukan cara untuk mendekatinya secara diam-diam, tapi Rangga belum siap. Belum. Ia tahu suatu hari ia akan ingin tahu lebih banyak. Tahu siapa pria yang memberinya kehidupan, meskipun tidak pernah memberinya pelukan, nasihat, bahkan namanya. Tapi untuk saat ini prioritasnya adalah yang lain. Suatu akhir pekan, saat mereka berada di taman, Sari menatapnya lama. Rangga sedang membantunya menyiram beberapa tanaman ketika ia merasakan tatapannya. Ia mendekat. "Kenapa, Ibu?" Ia lambat menjawab, seolah kata-kata harus melakukan perjalanan dari sangat jauh untuk sampai ke mulutnya. "Bahagia?" tanyanya dalam bisikan. Rangga berlutut di depannya. "Ya, Ibu, sangat bahagia." Sari tersenyum. Itu bukan senyum biasa. Itu adalah senyum paling tulus yang pernah dilihat Rangga seumur hidupnya. Mereka berpelukan di sana, di bawah matahari, di antara bunga-bunga dan aroma tanah basah. Momen itu lebih berharga dari semua jutaan rupiah yang telah dicuri darinya, lebih dari nama keluarga terkenal manapun, lebih dari warisan yang hilang. Itulah kemenangannya yang sesungguhnya. Waktu berlalu. Sari mengalami pasang surut, seperti yang diharapkan. Beberapa hari ia mengingat lebih banyak, hari-hari lain ia tersesat di dunianya lagi, tapi ia tidak pernah sendirian, tidak pernah ditinggalkan lagi. Rangga juga mereorganisasi hidupnya. Ia mendelegasikan lebih banyak pekerjaan di perusahaannya, meninggalkan acara-acara sosial yang tidak berguna, pesta-pesta kosong. Ia mulai membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar bermakna. Ia terhubung kembali dengan teman-teman lama, mendukung kegiatan sosial terkait penelantaran lansia, mengunjungi panti jompo lain di mana ia menyumbang tanpa berfoto atau mengunggahnya ke internet, dan yang terpenting ia membangun kenangan baru bersama ibunya. Hal-hal kecil, sore menonton film, jalan-jalan di taman, sarapan mendadak dengan serabi yang gosong. Semua itu adalah emas murni baginya. Suatu hari, saat mereka berjalan-jalan di taman, Sari menggenggam tangannya. Rangga menatapnya. Ia tersenyum dan berkata, "Anakku." Rangga juga tersenyum, merasa bahwa semuanya, benar-benar semuanya, sepadan. Warisan, pertengkaran, kebenaran yang menyakitkan, rahasia-rahasia, semua itu tertinggal di belakang. Sekarang hanya satu hal yang penting, saat ini. Saat ini di mana meskipun segalanya, ia telah mencapai apa yang tidak pernah dicapai banyak orang, mendapatkan kembali keluarga sejatinya dan bersamanya, tempat sejatinya di dunia.